Episode 81 Pencerahan Pedang Ganda. Fu Zhengzi sangat bangga dengan kesuksesannya sendiri. Pasukannya tumbuh dengan mantap dan cepat, dan dalam beberapa hari, bentuknya kasar. Meskipun sang guru lebih keras, tetapi memikirkan masa depan yang cerah, hatinya tidak bisa menahan kegembiraan. Pasukan pertama The Domain Sin, memikirkan nama itu membuatnya tersenyum sepanjang malam. Jika ada sesuatu yang buruk, itu akan menjadi tuan yang terlalu ketat. Ada banyak kali ketika dia merasa bahwa semua orang baik-baik saja, tetapi mereka akan selalu mendengar, lagi, marah setelah itu. Sekarang, setiap kali dia mendengar kata-kata itu, dia secara tidak sadar akan gemetar. Bukan hanya dia, Jize, Bewitching Blade yang tidak terkendali, benar-benar tidak berani marah. Mereka berdua dipukuli sampai-sampai mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, dan orang-orang di bawah mereka tidak berani efek ngasep. Setelah waktu yang lama, Fu Zhengzi juga memahami temperamen Master Ghost Face Mask. Jelas perfeksionis. Dia tidak pernah bisa melihat cacat atau cacat, dan tuntutannya begitu keras sampai-sampai menjadi menakutkan. Selanjutnya, mereka yang licik dan mencoba memprovokasi dia pasti akan mati dengan mengerikan. Gelombang meskipun setiap prajurit dengan hati-hati dipilih oleh Fu Zhengzi, tetapi tidak ada seniman bela diri ini yang pernah berpikir bahwa pelatihan itu akan cukup. Ini sangat kejam. Fu Zhengzi awalnya menganggap dirinya sebagai orang yang telah melihat segalanya, tetapi latihan harian membuatnya merasa sedikit pun hari-hari telah membentang menjadi bertahun-tahun, kulitnya menjadi keras, dan akhirnya ia sendiri tidak tahu bagaimana cara bertahan lama sekali. Bahkan Jize yang dengan bangga mengumumkan bahwa dia belum pernah menderita sebelumnya, akan selalu menatap kosong di ruang angkasa, setelah mendengar guru memanggil mereka untuk pelatihan, matanya akan mengungkapkan rasa takut yang mendalam. Secara teknis dengan pemahaman mereka tentang permukaan hukum yang telah mencapai puncak dan kendali mereka atas kekuatan mereka juga mencapai tingkat kemudahan, pelatihan seperti itu seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka. Tetapi tidak ada yang menduga bahwa Tuan memiliki tuntutan yang begitu tinggi, bagi mereka, itu telah berubah dari yang mungkin menjadi tidak mungkin. 200 permukaan hukum mencapai resonansi 100%. Itu tidak mungkin. Ketika Fu Zhengzi mendengar Master Ghost Face Mask mengumumkan bahwa dengan suaranya yang khas tanpa emosi dan monoton, dia langsung terpana dan tetap membatu tepat di tempat selama beberapa menit sebelum secara bertahap mendapatkan kembali inderanya, tanpa sadar ingin membantahnya. Tapi bayangan yang Master Ghost Face Mask telah berikan di hatinya terlalu kuat, dan bayangan intens membuatnya berhenti kaku 2 detik sebelum dia mengucapkan kata-kata itu. Agar aku membantah perintah pertama guru, apakah aku mencoba untuk mati? Baginya, tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang kekuatan Tuan, dia terlalu kuat. Gelombang di seluruh domain Sin, satu-satunya yang bisa bersaing dengan Master adalah Duke nomor 1. Gelombang apakah tuannya atau Duke lebih kuat bukanlah sesuatu yang bisa dia nilai. Tetapi guru terlalu muda, meskipun kuat, dan dengan demikian menerima begitu saja. Gelombang. Jika tidak, dia tidak akan pernah mengusulkan tujuan yang tidak realistis. Jangan menilai mereka berdasarkan dia dan Jize menyelesaikan resonansi dengan permukaan hukum mereka. Seberapa tinggi levelmu? Kontrol mereka atas kekuatan yang diproyeksikan dari permukaan hukum mereka adalah kedudukan tertinggi di domain Sin, mungkin tidak terlihat sulit bagi keduanya untuk menyelesaikan resonansi, tetapi tingkat teknik yang diperlukan di dalamnya tidak rendah. 200 orang itu juga telah menyempurnakan permukaan hukum, tetapi mereka memiliki standar yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka berdua. Kontrol mereka tidak mampu mencapai detail dan ketelitian seperti itu. Lebih jauh lagi, itu 200 orang. Bukan 2, tapi 200, total 200. Apa artinya 200 permukaan hukum berada dalam resonansi penuh artinya? Selama ada di antara mereka yang melakukan kesalahan pada suatu saat, mereka tidak akan bisa beresonansi. Fu Zhengzi memikirkannya dengan cara lain, gelombang mungkin guru hanya memberi semua orang tujuan jangka panjang, 100% terlalu berlebihan, tetapi 50% mungkin. Bahkan jika kita memperoleh 50%, 100 permukaan hukum beresonansi, betapa menakutkannya kekuatan itu. Gelombang. Fu Zhengzi berpikir bahwa dia telah memahami dengan jelas masalah itu hanya menyadari betapa naifnya dia setelah pelatihan. Guru sebenarnya mencoba resonansi 100%. Tujuan yang tampaknya mustahil menyebabkan semua orang tercengang. Tetapi sang guru secara pribadi menyatukan semua orang. Dia tetap tanpa ekspresi, dan jelas tidak berbicara tentang wajah. Selama ada kesalahan, mereka harus mengulangi seluruh prosedur. Tak terhitung dari mereka yang merasa bahwa sang guru sedang berusaha untuk mencapai hal-hal yang luar biasa, dan melalui pelatihan dengan intensitas tinggi seperti itu, pada akhirnya sang gurulah yang pertama kali jatuh. Seperti yang diharapkan, setelah pelatihan pada hari pertama, guru sangat lelah sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat jari-jarinya. Semua orang diam-diam menghela nafas lega. Pada hari kedua, sang guru bahkan lebih letih. Semua orang melihat secercah harapan. Pada hari ketiga, setelah pelatihan, sang guru tertidur, dan bahkan tidak makan. Semua orang merasa kemenangan sudah dekat. Hari keempat, hari kelima, hari keenam.
Hari demi hari berlalu, orang-orang yang dengan sabar menunggu tidak bisa lagi menahannya. Semua orang tahu betapa lelahnya sang master sehari sebelumnya. Pada hari kedua, sang guru tampak seolah-olah dia telah bereinkarnasi. Dia tidak terguncang oleh peristiwa hari sebelumnya, dan terlihat seperti mesin yang tidak tahu kelelahan. Dia menjalani pelatihan tanpa mengurangi intensitas, tetapi sebenarnya meningkatkannya. Melewati pelatihan, tuannya seperti iblis, ekspresinya tidak pernah berubah. Dia sangat keras dan keras, dia tidak pernah berteriak. Nada bicaranya yang acuh tak acuh selalu sabar saat dia mengoreksi mereka. Dalam keputusasaan itu, beberapa orang menyerah, dan melarikan diri sepanjang malam. Fu Zhengzi tiba di tempat latihan seperti biasa, langkah kakinya sangat lamban. Di kejauhan, ada beberapa tongkat bambu dengan beberapa prajurit tergantung di sana. Fu Zhengzi segera memfokuskan matanya, dia tidak tahu metode apa yang digunakan guru, karena permukaan hukum mereka semua disegel. Hati Fu Zhengzi bergetar, dia tidak pernah mendengar law-law chess disegel. Tapi pemandangan sebelum matanya berbicara kenyataan. Seberapa jauh pemahaman guru tentang hukum? Mungkinkah master sebenarnya seperti Duke, seorang seniman bela diri dengan domain hukum? Pikiran itu terlintas di benaknya. Orang-orang yang digantung tidak dapat bergantung pada kekuatan yang diproyeksikan dari permukaan hukum mereka, membuat mereka likebabis digantung sepanjang malam menyebabkan ekspresi wajah mereka menjadi cekung. Semua prajurit yang memasuki tempat latihan melompat, banyak dari mereka bersukacita bahwa mereka tidak menjadi gila dan mencoba melarikan diri. Belakangan, seluruh pasukan takut. Seluruh pasukan diam karena takut. Kali ini, Tang Tian tidak seperti dirinya yang biasa, akan memulai pelatihan, tetapi dia memiliki tangannya di bawah dagunya, mencerminkan. Dia tidak dilatih untuk perang tentara, tetapi dipaksa untuk itu. Bing pernah berpikir untuk mendorongnya menjadi seniman bela diri amechanical, tetapi tidak pernah mendesaknya untuk menjadi seorang jenderal militer. Bahkan Bing, seorang pria yang berjemur dalam kemuliaan tentara Salib Selatan, merasa putus asa ketika memikirkan jalan Tang Tian sebagai seorang jenderal militer, sehingga Tang Tian tidak pernah berpikir bahwa bakatnya sehubungan dengan tentara adalah hal yang baik. Tetapi kenyataannya tepat di depannya, dan itu adalah ide terbaiknya. Jika Angkatan Darat benar-benar berhasil, domain Sin secara alami tidak bisa menahannya, dan siapapun Duke, Tang Tian bahkan tidak perlu peduli. Gelombang pada saat itu, siapa yang akan terus memenjarakan anggota Divisi Nul? Bukankah mereka dengan cepat mengirim mereka dengan patuh kembali kepada aku? Gelombang. Tang Tian bukan orang yang suka mengakui kekalahan, dan karena dia pikir itu ide yang bagus, maka pastilah dia tidak melakukan hal yang baik dalam aspek lain. Tapi, apa yang aku lakukan salah? Kalau saja Bing ada di sini, Tang Tian merengek di dalam hatinya. Tapi itu hanya sesaat. Gelombang tidak ada orang yang membantu aku, jadi aku harus mengandalkan diri aku sendiri. Gelombang diam memutar otaknya, dan melakukan yang terbaik untuk mengingat bagaimana Bing melatih pasukan. Disiplin ketat dan parsial, ada hadiah dan hukuman. Tahan. Mata Tang Tian berbinar, dia merasa telah memahami inti masalahnya. Gelombang itu benar, aku selalu memberikan hukuman, tetapi tidak pernah memberikan hadiah, tidak heran, tidak heran. Gelombang Tang Tian mengungkapkan pandangan pencerahan. Untuk menginginkan turun kuda, seseorang harus memberi makan kuda terlebih dahulu. Tang Tian masih mengerti logika sederhana itu. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang bisa aku berikan imbalan kepada mereka? Gelombang. Tang Tian merasa gembira atas kejelasannya, gelombang ini bagus untuk diselesaikan, tunggu sebentar. Gelombang Tang Tian tiba-tiba menyadari, dia tidak berada di konstelasi utama Ursa atau galaksi suci, tetapi di domain Sin, di mana dia tak berdaya. Aku tidak punya uang. Wajah Tang Tian menjadi gelap, bagi seorang kaya baru yang telah menggunakan uangnya untuk membeli pasukan dan membeli kapal perang, dan melemparkan uang kemana-mana untuk memenangkan musuh-musuhnya, perasaan tidak punya uang sangat mengerikan. Janji kosong. Gelombang meskipun kulit Tang Tian tebal, tetapi dia tidak pernah bisa melakukan hal seperti itu. Masuk akal untuk berpikir tentang Fu Zhengzi dan kekayaan keluarganya, tetapi Tang Tian tidak pernah berpikir untuk menggunakannya. Berasal sebagai tiran Andrew Academy, Tang Tian memiliki proses pemikiran yang sangat sederhana. Jika orang mengikuti kamu, dan kamu sudah tidak memberi mereka manfaat, tetapi kamu ingin mengeruk kekayaan keluarga mereka juga. Itu sama sekali tidak masuk akal. Tang Tian tidak pernah berbicara tentang prinsip-prinsip dengan musuh-musuhnya, tetapi berkaitan dengan teman-temannya sendiri, dia ekstrem pruden. Dan setelah memikirkan musuh berikutnya adalah Duke, semua kekayaan kecil tidak mampu membangunkannya. Sebagian dari uang sama dengan sebagian dari kekuasaan, logika ini sama di mana-mana. Setelah memikirkannya, Tang Tian tidak marah, tetapi merasa bahwa ia telah mengambil keuntungan dari semua orang. Dalam setiap hari biasa, tidak apa-apa jika semua orang mendengarkan pesanan kamu, tetapi jika kamu membuat mereka keluar dengan sia-sia, itu tidak dapat dimaafkan karena begitu pelit. Setelah memerintahkan Fu Zhengzi untuk membawa turun orang-orang itu, ia terus memikirkan masalahnya. Kalau saja aku punya Silver Aquarius kabinetku, itu akan bagus. Ada setumpuk keanehan dan harta bintang di dalamnya. Jika tidak, akankah aku berada dalam situasi yang sulit?
Jika tidak, Little Fool juga akan baik-baik saja, dia dapat dengan mudah menyaring beberapa harta roh, dan memukau semua orang di sini. Memoles benda roh. Tang Tian yang hampir gila karena berpikir tiba-tiba matanya menyala dengan ide itu. Dia tidak tahu bagaimana memperbaiki objek roh, dan tidak ada harta bintang di domain Sin yang dia butuhkan untuk makan malam juga. Tetapi materi dalam Sin domain sangat unik, dan sangat berbeda dari Heaven's Road dan Secret Saint Galaxy. Bad Subjugating Powerful Senior Gui Wu memiliki banyak metode proses penyempurnaan yang tidak ortodoks, tetapi Little Fool adalah yang lebih ahli di dalamnya, karena Tang Tian tidak pernah peduli tentang hal itu. Sekarang dia dipaksa dalam situasi seperti itu, dia hanya bisa mengerutkan kening dan berusaha mengingat kembali serpihan-serpihannya. Ingatan ini berlangsung sepanjang malam. Fu Zhengzi menjadi khawatir, apakah guru berkecil hati karena para prajurit berusaha melarikan diri. Gelombang. Itu tidak bisa terjadi. Meskipun ada beberapa tikungan dan belokan kecil, tetapi masa depan tentara sangat terbatas. Dia akan menasihati sang guru, bahwa pasukan itu secara langsung terkait dengannya dan masa depan keluarganya. Gelombang, aku tidak bisa membiarkan Master terus putus asa. Dia menemukan guru, dan mendengar Tang Tian bergumam mengoceh, yang dia bahkan tidak mengerti sedikitpun. Sebelum dia bahkan bisa berbicara, Tang Tian melihatnya dengan mata menyala, dan berbicara, pedang hijaumu, bawa mereka untuk aku lihat. Hati Fu Zhengzi melonjak, Tuan melihat sesuatu di pedang hijauku. Tapi setelah memikirkannya, dia merasa itu tidak mungkin karena Tang Tian tidak menggunakan pedang. Selanjutnya, Master Even memberikan cincin jempol kematian kepada Su Ye, bagaimana dia bisa menginginkan pedang hijauku. Seluruh kepala Fu Zhengzi ditutupi dengan keringat, tapi dia masih memberikan pedang hijaunya kepada Master. Tang Tian tidak memiliki banyak pengetahuan tentang memperbaiki senjata, tetapi seperti kata pepatah, karena masalah kecil, seseorang tidak dapat mencapai hal-hal besar, dia tidak punya pilihan selain memaksa dirinya untuk melakukan sesuatu. Dia dengan hati-hati memeriksa pedang hijau di tangannya. Kepala pedang hijau, harta warisan keluarga Fu, berada di peringkat 39 dari harta di domain Sin. The Chief Green Swords adalah sepasang pedang, satu panjang dan satu pendek, pedang panjang sekitar 45 cm, dan kata pendek sekitar 21 cm. Tubuh pedang berwarna hijau lumut dengan kilau yang mengalir, dan poin paling unik adalah bahwa tampaknya ada resimen kabut di dalam pedang. Memegang kedua pedang itu, gelombang yang tak terlukiskan terjadi di benak Tang Tian. Terkejut, Tang Tian hanya bereaksi setelah beberapa saat, itu adalah undulasi dari hukum. Fu Zhengzi tidak tahu bahwa Tang Tian berpikir untuk mengekang senjata, tetapi dia tahu bahwa tuan itu sangat tertarik pada kepala pedang hijaunya. Tetapi baginya, dia tahu bahwa tuan harus tertarik pada benda-benda tambang, dan bukan pedang itu sendiri. Kepala pedang hijau diciptakan oleh leluhur keluarga Han. Pada tahun itu, para leluhur secara tidak sengaja memperoleh sepotong kayu pembengkakan tinta, dan masuk akal untuk mengatakan bahwa kayu pembengkakan tinta ini biasa saja. Tapi bagian dari Swelling Ink Wood ini dikubur dalam sepotong Void Mud. Void Mud secara alami terkait dengan hukum tata ruang, dan ini bagian dari kayu tengkur yang membengkak juga mendapatkan penggunaan hukum tata ruang. The Swelling Ink Wood mengandung poison natural, yang merupakan cabang dari Life Laws, dan setelah bergabung dengan Spatial Laws, ia menghasilkan perubahan yang ajaib. Benang lampu hijau yang dilepaskan oleh pedang panjang itu sangat beracun dan sulit untuk ditangkap, dan jika pemahaman hukum para pembeli tidak cukup mendalam, ia pasti akan diracuni, dan itu bahkan dapat menginfeksi ruang melalui. Petik 2. Tang Tian menganggukkan kepalanya, gelombang dari kepala pedang hijau sulit dideteksi. Dia kemudian bertanya, dan Elk Kuo, apakah harta di domain Sin terkait dengan hukum? Petik 2. Fu Zhengzi segera menyanjungnya, kecemerlangan guru benar. Tang Tian menghela nafas lega, selama itu terkait dengan hukum, itu baik-baik saja. Meskipun dia tidak bisa diandalkan, tapi dia tidak bodoh. Agar dia memusatkan perhatian pada penyulingan senjata, dia memiliki beberapa metode yang bisa dia manfaatkan. Keyakinannya secara alami datang dari armor Dewa Bangunnya, selama itu berhubungan dengan hukum, maka Dewa Bangun Arak agak tak terkalahkan. Setelah mengaktifkan Awakenet God Armor, kepala pedang hijau di tangannya segera menjadi berbeda. Kepala pedang hijau di depannya tampak diperbesar beberapa kali. Pisau hijau lumut itu memiliki lubang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka seperti tanaman air, dan yang mengejutkan, lubang-lubang kecil ini terkait dengan ruang independen. Lubang spasial diisi dengan benang hijau, dan benang hijau padat ini terus-menerus mengeluarkan emit kabut hijau. Mereka bergerak seperti tanaman air, bergoyang ke kiri dan ke kanan, menyebabkan kabut yang dilepaskan tampak mengalir di sekitar. Ketika kesadaran Tang Tian meluas melalui salah satu utas hijau ke ruang independen, ia terkejut. Di dalam ruang independen, benang hijau tumbuh dengan kuat. Tang Tian jelas bisa merasakan kekuatan hidup yang kuat yang terkandung di dalamnya. Mereka berakar di dalam ruang independen ini. Bahkan di negara bangun, Tang Tian tidak bisa tidak terkejut. Tang Tian tidak terbiasa dengan ruang independen, penjara lautan Ocean Prison Sword juga merupakan jenis ruang yang unik.
Di mata orang-orang jalan surga, ruang-ruang independen sangat misterius, dan sangat sulit dipahami, hanya karena ruang independen semacam itu memiliki sifat hukum tata ruang yang dapat dirasakan Tang Tian, tetapi di Heaven's Road tempat transformasi energi terjadi, ingin menemukan hukum yang unik ini sangat sulit. Di Heaven's Road di mana terdapat transformasi energi, ruang independen yang tidak terpengaruh oleh transformasi energi memiliki atribut tidak konvensional yang menarik para suci yang tak terhitung jumlahnya. Tapi apa yang dipikirkan Tang Tian adalah masalah yang berbeda. Sistem pelatihan Heaven Road adalah transformasi energi, karena kepadatannya yang lebih rendah, mereka memfokuskan lebih banyak efisiensi dan teknik menjadi lebih rumit. Dibandingkan dengan mereka, galaksi Sein Suci yang penuh dengan energi memungkinkan metode pelatihan mereka menjadi sangat luas. Namun secara intrinsik, keduanya sama. Tapi domain Sin berjalan di jalur yang sama sekali berbeda. Tanpa adanya energi, mereka menggunakan kekuatan tubuh untuk menghasut kekuatan hukum. Ini berbeda dari apa yang dulu dipahami Tang Tian. Dalam pemahaman masa lalunya, hukum sendiri tidak memiliki kekuatan, tetapi menggunakan energi eksternal untuk menghasilkan kekuatan. Pikiran ini dibubarkan, karena itu berarti bahwa jika daya yang diproyeksikan dari Law Surfaces ditempatkan di Heaven's Road atau Secret Sein Galaxy, itu masih akan sangat kuat. Dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Kekuatan yang diproyeksikan dari permukaan hukum sebenarnya masih kekuatan-kekuatan. Yang disebut permukaan hukum itu seperti sumber kekuatan yang terbentuk dari pemahaman seniman bela diri tentang hukum dan melalui transformasi dalam tubuh. Tetapi ada tingkat tambahan, yang mengubah daya tang fisik dari tubuh menjadi kekuatan yang tak terlihat. Itu juga berarti bahwa apa yang disebut kekuatan hukum masih berasal dari tubuh seseorang. Hukum seperti tungku besar, sementara kekuatan fisik adalah bahan bakar yang dibakar, dan api terbentuk setelah pembakaran adalah kekuatan hukum yang diproyeksikan keluar. Tungku yang berbeda akan menghasilkan api yang berbeda, dan semakin besar tungku, semakin kuat api yang dibakar. Law Threads seperti tungku tingkat pemula, sementara Law Surface adalah tungku yang lebih baik, menjadikan Law Domain sebagai tungku terbaik. Banyak kecurigaan dan konsep yang tidak pernah dia mengerti sedang dibuka, menyebabkan Tang Tian menjadi bersemangat, karena dia menyadari kesalahan yang dibuat banyak orang. Banyak orang berpikir bahwa untuk mendapatkan pencerahan pada domain rendah, seseorang perlu menghabiskan banyak waktu untuk hukum, berpikir bahwa ketika pencerahan mereka pada hukum tumbuh lebih banyak, mereka secara alami akan mendapatkan pencerahan pada domain hukum. Tetapi banyak dari mereka tidak melihat masalah, semakin besar tungku, semakin banyak bahan bakar yang dibutuhkan untuk terbakar. Bagaimana tungku besar menghasilkan api besar dengan sedikit bahan bakar? Dengan kekuatan yang cukup, akankah ada kemungkinan memiliki domain hukum? Tetapi setelah memikirkan dengan cermat tentang orang-orang di sekitarnya, misalnya Fu Zhengzi dan Ji Ze, yang berjuang untuk menemukan terobosan pada hukum, sebenarnya tidak menghabiskan banyak waktu memperbaiki tubuh mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa tubuh mereka telah mengalami kemacetan, dan dibandingkan dengan dunia hukum yang luas dan tidak terbatas, potensi peningkatan tubuh manusia terbatas dan benar-benar menyedihkan. Harus dikatakan bahwa kualitas tubuh seniman bela diri Sin Domain ketika ditempatkan di Heaven's Road atau Sin Domain pasti akan menjadi kelas atas. Tang Tian sendiri berjalan di jalur penyempurnaan tubuh, dan tahu betapa sulit dan sulitnya, ketika tubuh mencapai tingkat yang pasti, bahkan sangat sulit untuk meningkatkan langkah. Dia merasa pikirannya ada di tempat yang tepat, tetapi untuk meningkatkan, metode biasa tidak mungkin. Pikiran pertamanya adalah menggunakan hukum untuk meredam tubuhnya, yang sebelumnya dia alami, tapi itu dengan entry level Law Threads. Bagaimana jika aku menggunakan law permukaan untuk meredam tubuh aku? Aku harus mencobanya ketika aku punya kesempatan. Dia tiba-tiba memikirkan masalah lain, gelombang jika kita mengatakan bahwa hukum itu seperti tungku, maka bisakah tungku ini hanya menghasilkan kekuatan fisik yang kuat? Bagaimana dengan energi? Gelombang. Tapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, dan melemparkan pikiran itu ke pikirannya. Gelombang menempuh tubuh dan energi dari dua sistem yang berbeda, bagaimana bisa melakukannya? Gelombang. Bahkan di negara yang bangkit, kesimpulan ini membuat dadanya agak sakit. Baginya, domain dosa jelas merupakan tempat terbaik untuk memiliki tempat latihan, karena mereka dapat memperoleh pencerahan tentang hukum dengan sangat cepat. Orang-orang suci yang mendapatkan pencerahan tentang hukum, baik itu di galaksi suci atau langit, adalah ahli puncak. Tapi sekarang setelah dia lebih mengerti, pencerahan domain Sin pada hukum bahkan lebih erat terkait dengan kekuatan fisik. Saat berada di Heaven's Road dan Secret Sein Galaxy, pencerahan pada hukum lebih tanpa energi. Itu adalah hukum yang sama, tetapi dengan penghalang yang tidak terlihat dan ketat memisahkan keduanya. Kalau dipikir-pikir, bahkan jika domain Sin tidak cocok untuk sistem pelatihan Heaven's Road, tidak berarti itu tidak cocok dengan Ursa Major. Gelombang konstelasi utama Ursa dilatih di badan energi 0, dan setelah secara pribadi mengalami hal itu, Tang Tian menyadari bahwa melalui pengurangan transformasi energi setelah pelatihan di True Power untuk mendapatkan tubuh 0 energi lebih kuat daripada penduduk setempat di domain Sin. Setiap anggota divisi 0 memiliki tubuh yang sangat kuat, dan ketika ditempatkan di domain Sin, mereka akan diklasifikasikan sebagai tubuh yang paling menonjol.
Dapat dikatakan bahwa Sin Domain adalah tempat yang memungkinkan Tang Tian untuk memahami esensi sejati dan perbaikan pada badan energi nol. Tang Tian menghilangkan semua pikiran rumit di benaknya, gelombang semua ini adalah pikiran untuk masa depan, terlalu dini untuk memikirkannya. Gelombang dia menaruh perhatiannya kembali ke kepala pedang hijau di depannya. Benang lampu hijau terdiri dari hukum, sementara mereka sendiri tidak beracun, tetapi kabut hijau redup yang mereka pancarkan sangat beracun. Dan racun ini juga memiliki atribut spasial, dengan permeabilitas yang sangat kuat. Setelah terinfeksi, itu berarti masalah yang pasti. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa memasuki ruang independen, benang cahaya masih berkembang dengan kuat. Di dalam ruang independen yang luas dan tak terbatas, benang cahaya secara alami sangat kecil. Tetapi jika mereka terus tumbuh, setelah 100 tahun, setelah 1000 tahun, setelah 10.000 tahun, berapa banyak semua benang cahaya hijau yang dibentuk oleh hukum ini tumbuh? Di dalam seluruh ruang independen, akan ada lautan rumput hijau beracun. Ke ruang independen yang abadi, bahkan jika lautan rumput hijau beracun tidak ada apa-apanya, tetapi Sein manapun yang kebetulan tersandung, tak satu pun dari mereka yang akan benar-benar menyadari bahwa itu adalah dunia yang dibentuk oleh dua pedang pendek. Tunggu sebentar, dua pedang pendek. Mata Tang Tian tiba-tiba bersemi dengan aura cahaya, kesadarannya menyusup ke ruang independen, dan menyadari bahwa benang cahaya dari kedua pedang benar-benar memasuki ruang independen yang sama, tetapi mereka jelas berbeda. Kenapa tidak menghubungkan keduanya? Gagasan berani ini muncul di pikiran Tang Tian, dan dalam sekejap, dia mengambil tindakan. Meskipun dia telah mengaktifkan armor Dewa Awak, dan pikirannya bahkan lebih jernih dari sebelumnya, tetapi impulsif yang telah lama tertanam ke tulangnya tidak pernah bisa berubah. Tang Tian dengan cepat menemukan dua helai cahaya terjauh terpisah. Dia mulai mengendalikan dua helai cahaya, dan mencoba mengikat mereka bersama. Tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa kedua untaian cahaya itu sebenarnya terlalu licin. Setiap kali dia mencoba mengikatnya, mereka akan secara alami mengendur, dan sekali lagi mendapatkan kembali bentuk aslinya. Setelah memikirkannya, Tang Tian merasa bahwa dia tidak tahu bagaimana menghubungkan mereka, dan memutuskan untuk membiarkan mereka tumbuh bersama. Dia dengan hati-hati mengendalikan dua utas hukum dan menempatkan ujungnya satu sama lain. Kedua utas hukum akan secara bertahap tumbuh, dan setelah waktu yang lama, mereka akhirnya akan bertemu. Waktu sepertinya berhenti tepat pada saat ini, dan semua benang cahaya tiba-tiba berhenti bergoyang. Riak yang tak terlukiskan tiba-tiba keluar. Hati Tang Tian tersentak. Di luar, Fu Zhengzi terpaku pada tuan yang memegang sepasang pedang, dengan mata terpejam, seolah-olah sedang bermeditasi. Untuk waktu yang lama, sang guru tampak seperti sebuah undang-undang karena dia tetap tidak tergerak. Gelombang apakah guru benar-benar tertarik pada pedang-pedang hijau? Apakah memalukan baginya untuk memintanya? Gelombang. Fu Zhengzi segera menjadi bingung. Kepala pedang hijau adalah warisan keluarga Fu, dan sangat penting bagi keluarga Fu. Tiba-tiba, gelombang yang tak terlukiskan meledak tanpa peringatan. Fu Zhengzi gemetar, dia segera mengangkat kepalanya, dan ketika dia melihat pemandangan di depannya dengan jelas, dia langsung terpana. Kepala pedang hijau di tangan Master Ghost Face Mas tiba-tiba meletus dengan aura cahaya yang menyilaukan, membentuk satu bola cahaya besar dan satu kecil berwarna hijau. Bola-bola cahaya hijau sangat menyilaukan, menarik mata semua orang. Lapisan-lapisan riak yang intens muncul di sekitar sang guru, undulasi yang tak terlukiskan dengan cepat menyebar ke segala arah. Fu Zhengzi reaktak, gelombang undulasi spasial. Gelombang. Undulasi intens berarti bahwa ruang di sekitar menjadi sangat kacau. Setiap ruang kacau sangat menakutkan bagi setiap seniman bela diri. Wajah Fu Zhengzi telah berubah, dia terlempar keluar dan ditarik saat dia berjuang untuk melarikan diri. Jika dia harus masuk, dia mungkin dipotong-potong. Hanya setelah terbang lebih dari 30 meter, dia benar-benar berhenti, yang langsung berbalik untuk menatap Master Ghost Face Mas dengan ketakutan di dalam hatinya. Seluruh barak bergetar, semua prajurit berlari keluar, dan setelah melihat pemandangan, mereka kewalahan. Apa yang terjadi? Jize bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Aku tidak tahu. Fu Zhengzi tampak bingung, tatapannya terpaku pada bola-bola hijau besar dan kecil di tangan sang master, riak-riak yang keluar tanpa henti berasal dari dua bola. Gelombang apakah itu pedang-pedang hijau dari keluargaku? Gelombang. Kepala pedang hijau adalah warisan keluarga Fu, yang ia peroleh ketika ia masih muda. Setelah menggunakannya selama bertahun-tahun, dia pikir dia memiliki pengetahuan yang sempurna tentang itu. Tapi kepala pedang hijau di tangannya belum pernah mengungkapkan adegan seperti itu, mungkinkah pedang itu telah memilih pemiliknya yang sah? Gelombang atau adakah misteri lain yang belum ditemukan dari kepala pedang hijau? Gelombang. Setelah memikirkannya, Fu Zhengzi menjadi bersemangat. Tetapi dia segera merasa khawatir, gelombang jika Chief Green Sword sebelumnya sudah diawasi oleh Master, maka bukankah dia akan lebih tertarik dengan pedang Chief Green yang ditingkatkan? Gelombang. Aura cahaya yang dipancarkan dari pedang tumbuh lebih menyilaukan, undulasi spasial menjadi M. Biji kuat, tubuh Tang Tian terangkat dari tanah saat ia melayang di udara.
Kekacauan itu berlangsung selama 1 jam sebelum menyimpulkan, dan kepala pedang hijau menarik aura cahayanya. Tang Tian mendarat di tanah dan melemparkan kepala pedang hijau ke Fu Zhengzi, pergi dan selidiki sendiri. Batu besar di hati Fu Zhengzi langsung terangkat, dia mengambil pedang dan menjawab dengan emosional, "Terima kasih, Tuan." Sejak dia memahami armor dewa yang bangkit, dia akan mendapatkan pencerahan tentang berbagai jenis hukum siang dan malam. Pemahamannya tentang hukum telah jauh melampaui orang-orang seperti Fu Zhengzi dan Ji Ze. Tetapi setelah menyaksikan apa yang telah terjadi, dia masih sangat terkejut. Benang hijau yang telah tumbuh sebenarnya masih berupa hukum, yang berarti bahwa hukum dapat tumbuh. Benang tipis yang tumbuh di ruang independen dapat dianggap amerger hukum. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya menyapu pikirannya, dia bahkan tidak menyapa siapapun dan menghilang dalam sekejap. Dia butuh waktu untuk mencernanya. "Fu Tua, mari biarkan saudara-saudara kita menyaksikan apa yang telah terjadi." Ji Ze berjalan dengan ekspresi ingin tahu. Bukan hanya dia, anggota lain telah berkumpul. Keributan itu telah disaksikan oleh mereka semua, dan mereka akan berbohong jika mereka mengatakan bahwa mereka tidak tertarik. Terutama banyak dari mereka adalah penduduk lokal dari Shark Wind City, bagaimana mungkin mereka tidak melihat kepala pedang hijau sebelumnya? Fu Zhengzi juga dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Kepala pedang hijau memiliki berbagai perubahan pada bagian luarnya, kilau hijau lumut yang semula dipesan telah menjadi hijau giok seperti batu giok. Bila pedang ditutupi dengan garis kisi-kisi belah ketupat berwarna hijau tua, yang sederhana dan mengesankan, ujung gagang pedang memiliki beberapa lingkaran lagi yang berisi rambut yang menyerupai tanaman air, tetapi fitur yang paling unik adalah bahwa helai-helai ini tampaknya berselang. Semua orang tidak bisa tidak kagum karenanya. Fu Zhengzi memiliki kejutan terbesar dari pedang, undulasi dari kepala pedang hijau telah menjadi sangat asing baginya, jika bukan karena seluruh proses yang terjadi tepat di depannya, dia tidak akan pernah percaya bahwa sepasang pedang di depannya adalah Chief Green Swords-nya yang asli. Undulasi spasial yang menyebabkan jantung orang berdebar, samar-samar terlihat. Dengan hati-hati mengalami undulasi, Fu Zhengzi tiba-tiba mengangkat pedang pendek di tangan kirinya dan mengayunkannya. Pedang pendek menghilang di udara. Pada saat berikutnya, di lapangan pelatihan 800 meter jauhnya, ledakan kabut hijau tiba-tiba muncul. Kabut hijau menghilang dengan sangat cepat, dalam sekejap mata, seluruh tempat latihan diselimuti olehnya. Wajah semua orang berubah, mereka telah berlatih di tempat latihan yang tepat selama berhari-hari, dan tahu panjangnya lintasan pelatihan dengan hati. Lapangan pelatihan standar persegi memiliki panjang 3 km, dan lempengan batu di tanah setebal 1,5 meter. Kabut hijau pekat tidak berkurang sedikitpun, dan tampak seperti lautan kabut hijau. Fu Zhengzi melambaikan tangannya, dan lautan kabut hijau yang menyelimuti seluruh tempat latihan tiba-tiba menghilang. Kabut hijau ini bisa muncul dan menghilang tanpa peringatan apapun. Seseorang memanggil badai. Orang yang berbicara adalah Fu Zhengzi, yang memiliki ekspresi aneh tertulis di wajahnya. Windlaws sangat umum, dan ada seseorang di antara kerumunan yang berlatih di Windlaws, yang membawa angin kencang ke tempat latihan. Lempengan batu tebal itu teluk. Merah tempat latihan yang tiba-tiba menghilang seperti pasir, dan diterbangkan angin, mereka mulai menipis saat terlihat dari mata telanjang. Semua orang yang dikejutkan oleh lautan awal kabut hijau menjadi tercengang. Tubuh Ji Ze melintas, dan muncul di tempat latihan, saat dia mendarat, dia berada di antara stonelap. Dia berjongkok dengan tatapan serius, ada lubang-lubang kecil di lempengan batu yang penuh sesak bersama-sama, seolah-olah sekelompok semut telah memakan jalan mereka, membuat lempengan batu itu sangat lemah. Dia diliputi keterkejutan. Dia kemudian mengerti mengapa akan ada pasir, seluruh tempat latihan telah benar-benar terkikis, dan menjadi sangat longgar. Ji Ze telah melihat banyak hal dan berpengetahuan, setelah melihat lubang seukuran jarum, ia tahu itu ada hubungannya dengan hukum tata ruang. Tetapi jumlah dan skalanya terlalu besar, dia tidak akan pernah mengira bahwa itu juga racun. Dilengkapi dengan hukum racun dan tata ruang, atributnya tidak sesederhana 1+1. Fu Zhengzi tiba-tiba melemparkan pedang pendek itu lagi, dan sama seperti waktu sebelumnya, setelah meninggalkan telapak tangannya, pedang itu menghilang, dan muncul sejauh 100 meter dalam sekejap. Sama seperti semua orang berpikir bahwa pedang itu akan meledak sekali lagi, Fu Zhengzi dengan lembut melambaikan pedang lain di tangannya, dan diam-diam, pedang sejauh 100 meter itu menghilang. Seorang target di tempat latihan lain mengepulkan asap dan pasir di sekitarnya, dan lubang seukuran kepalan tangan telah menembusnya. Wajah orang-orang yang awalnya kaget sekali lagi terdistorsi, tak terhitung dari mereka yang mengungkapkan rasa takut di mata mereka. Tak satu pun dari mereka adalah amatir, bagaimana mungkin mereka tidak mengenali kekuatan gerakan itu. Metode seperti itu sebagian besar digunakan untuk pembunuhan, itu tidak dapat dihindari dan tidak dapat dipertahankan, dan lebih jauh lagi, mereka bahkan tidak merasakan adanya spatial undulation, yang berarti bahwa itu hampir tidak terdeteksi. Selanjutnya, ada racun. Semua orang terdiam. Bahkan Fu Zhengzi terkejut, kaget seperti ayam.
Kepala pedang hijau tua juga bisa menggunakan hukum tata ruang, dan ketika dia bertarung melawan Tang Tian, dia mengandalkannya untuk melarikan diri, tetapi hukum tata ruang yang lama akan melepaskan lingkaran cahaya, diikuti oleh gelombang ruang yang intens. Undulasi spasial adalah apa yang diharapkan semua seniman bela diri yang dilatih hukum tata ruang berkurang sebanyak yang mereka bisa. Semakin sedikit dan kecil undulasi spasial, semakin tersembunyi mereka, dan membuat kekuatan mereka semakin kuat. Tetapi mengurangi undulasi spasial adalah masalah yang sangat sulit yang ditimbulkan pada seluruh domain Xin, dan banyak orang telah menghabiskan banyak upaya untuk itu tanpa hasil. Tetapi undulasi spasialnya sangat samar, dan bahkan Fu Zhengzi sendiri kesulitan mendeteksi hal itu. Pikirannya terpana dan berdengung. Ini, bagaimana guru melakukan ini? Di tengah keterkejutan, dia tidak tahu bahwa seluruh barak telah menjadi gila. Wang tua, beri aku tamparan, apakah aku bermimpi sekarang? Old Bi bergumam dengan wajah penuh kekesalan. Wang tua yang sama-sama putus asa menurutinya dan menamparnya. "Pak! Ya Tuhan!" Xiao Qiu yang berada di kata itu meraung, dia memegang wajahnya dan berbalik dan menatap Old Wang. "Wang tua, kenapa kamu menamparku?" Wang tua terbangun dari kebodohannya dan bereaksi, segera meminta maaf, "Aku memukul orang yang salah, orang yang salah." Old Bi juga bereaksi dan tertawa, "Aku tidak bermimpi. Aku tidak bermimpi, Old Fu, kamu telah mendapat keuntungan serius dari waktu ini." Untung pasti. Semua orang di sekitar mengangguk, mendesah dan merasa emosional. Fu Zhengzi dibangunkan oleh mereka mengulangi frase, "Untung pasti." Setelah bangun, dia memegang pedang Chief Green dan dengan cemas menyelinap pergi. Melihat bagaimana Fu tua ketakutan, sepertinya dia berpikir bahwa kita ingin mencurinya. Old Bi berkata dengan sedih. "Bukan begitu." Wang tua bertanya. "Kami melakukannya." Semua orang berteriak lagi. Mata mereka semua dipenuhi dengan kecemburuan, menatap Fu Zhengzi yang melarikan diri. Siapa yang kenal Tuan A? Akhirnya punya cara seperti itu. Old Bi tampak seolah-olah sedang menghela nafas. "Tidak terduga," kata Wang tua. "Ini belum pernah terjadi sebelumnya." Qiu kecil berteriak. "Kami tidak bisa membiarkan Fu tua memonopoli kenyamanan ini." Old Bi berkata dengan emosi. "Itu benar, kali ini, Old Fu telah melakukannya, dia benar-benar telah masuk ke masalah anjing," kata Wang tua. TN, masuk ke kotoran anjing adalah nasib buruk, tetapi ada pepatah yang mengatakan bahwa setelah nasib buruk, seseorang akan mendapatkan manfaat besar, itu seperti memiliki kotoran burung jatuh pada kamu, dan kamu dapat langsung membeli undian dan menang. Tuan Jize juga akan melakukannya, kata Xiao Qiu. Semua orang membalikkan heya mereka. Serempak, sungguh, Master Jize telah menghilang. Apakah kalian ingin menjadi seperti mereka? Old Bi berbalik dan bertanya. Apakah kamu memiliki harta? Old Wang membalas. Bahkan jiwa-jiwa yang malang pasti memiliki mimpi. Xiao Qiu berkata dengan sedih. Old Bi berbicara, apakah Tuan mengatakan itu harus menjadi harta? Mayoritas dari kita mungkin tidak memiliki harta karun, tetapi tidakkah kita semua memiliki beberapa senjata yang bagus? Bahkan jika mereka tidak dapat ditingkatkan seperti Fu lama, tetapi mereka masih akan ditingkatkan, dan masih akan mendapat keuntungan. Petik 2. Setelah mengatakan itu, semua orang terdiam. Mata semua orang menjadi merah karena kecemburuan sekali lagi, gelombang itu benar, jika guru dapat meningkatkan harta, maka bukankah akan lebih mudah untuk memperbaiki barang-barang mereka? Gelombang. Meskipun mereka tidak memiliki harta, senjata mereka berkualitas baik, dan pasti ada beberapa yang akan berfungsi. Sebenarnya, banyak dari senjata mereka hanya berjarak satu baris dari harta, jika mereka bisa ditingkatkan sedikit, meskipun sedikit, mereka memiliki kemungkinan memasuki dunia harta. Itu pada dasarnya akan menjadi lompatan dalam kualitas. Hanya ada beberapa harta di domain Xin, dan meskipun senjata di tangan mereka juga merupakan senjata kelas atas, tetapi perbedaan kekuatan seperti langit dan bumi. Mereka mengetahuinya sendiri, jika senjata mereka tidak dapat ditingkatkan sedikit pun, nilainya akan meningkat secara eksponensial. Gelombang dan bagaimana jika mereka ditingkatkan menjadi harta? Gelombang. Setelah memikirkannya, itu segera menjadi daya tarik yang menarik, dalam posisi mereka semua menjadi tokoh penting keluarga mereka sendiri, kekayaan biasa tidak mampu mengguncang mereka. Tetapi ada harta yang tidak ada habisnya, dan bahkan mereka tidak dapat menolaknya. Semua orang mulai berpikir tentang bagaimana membuat master membantu meningkatkan senjata mereka. Haruskah kita berlutut di depan pintunya? Seseorang menyarankan. Tidak profesional, kamu akan digantung oleh guru. Seseorang segera mendengus. Sisanya mengangguk. Beri uang guru. Apakah kamu memiliki lebih banyak uang daripada Tuan? Semua orang mengejek. Bujuk dia dengan wanita cantik. Tuan Gusue akan meretasmu sampai mati. Tuan Han Bingning akan meretasmu sampai mati. Petik 2. Kalau begitu kita hanya bisa menggunakan pria. Tuan secara pribadi akan meretasmu sampai mati. Tang Tian tidak menyadari apa yang terjadi di luar, dia benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri.
Di armor dewa yang terbangun, dia menjadi sangat tajam dan cerdik dalam hal hukum. Tapi di dalam ruang independence dari Ketua Pedang Hijau, dua untaian benang hukum yang tumbuh bersama telah sangat berdampak padanya. Utas hukum Kepala Pedang Hijau telah menggabungkan atribut dengan hukum spasial. Tang Tian tahu nilainya, di Sin Domain, seorang seniman bela diri hanya bisa berlatih dalam satu jenis hukum. Sudah menjadi pemahaman umum di Sin Domain untuk tidak menggagalkan lebih dari yang bisa dikunyah, satu undang-undang tunggal sudah cukup bagi seorang seniman bela diri untuk mendapatkan pencerahan dari pelanggaran hukum. Tang Tian juga memiliki pemikiran yang sama, tetapi satu hukum itu sendiri memiliki kelemahannya sendiri, dan itu adalah batasannya. Pelatihan di satu sekolah teknik adalah sesuatu yang juga dimiliki Heaven's Road, tetapi sangat sedikit orang yang melakukannya. Karena situasi pertempuran apapun akan selamanya rumit, satu pedang untuk menembus sejuta undang-undang mungkin terdengar tidak etis, tetapi sebenarnya ingin melakukannya adalah hal yang sangat sulit. Mayoritas seniman bela diri akan memilih untuk berspesialisasi dalam satu sekolah teknik bela diri, dan belajar sekolah lain teknik bela diri sebagai dukungan, untuk dapat menghadapi segala macam situasi. Murni menggunakan satu sekolah teknik bela diri berarti bahwa mereka membutuhkan pencocokan lebih terkoordinasi untuk dapat menghadapi situasi yang rumit. Tetapi di domain Sin, Tang Tian tidak bisa melihat koordinasi tim. Tang Tian akan merasa bahwa kenyataan ini aneh jika dia baru saja memasuki Sin Domain. Tapi sekarang, Tang Tian tidak merasa aneh. Di semua tempat yang pernah dia kunjungi, dia tidak terlalu menyukai domain Sin. Itu adalah tempat yang stagnan, tidak hanya mereka kehilangan keberanian untuk berdiri dan bertarung, mereka juga kehilangan keberanian untuk berkembang, dan mereka hidup seolah-olah mereka hanya menunggu untuk menjadi tua dan mati. Mereka tidak memiliki gerakan untuk dijelajahi, tidak ada gerakan untuk dibuat. Anak muda yang seperti dewa tidak. Sama seperti domain dosa sama sekali. Dia menggelengkan kepalanya dan melemparkan semua pikiran rumit itu ke pikirannya, itu bukan untuknya untuk dipikirkan. Terlalu rumit bagi anak muda dewa untuk fokus sepenuhnya pada koordinasi hanya dengan satu spesialisasi. Gelombang mungkin Bing akan tertarik dengan ini, atau mungkin Tang Chou juga. Gelombang. Anak muda yang seperti dewa tidak suka melakukan hal-hal yang tidak dikuasainya. Tapi dia menyadari dia sangat tertarik pada sesuatu yang lain. Gelombang berapa banyak hukum yang benar-benar ada. Gelombang tidak ada yang tahu. Mereka seluas dan tak berujung seperti bintang-bintang di langit, dan juga merupakan salah satu alasan mengapa domain Sin tidak repot-repot menyelidik. Hukum di Sin Domain seperti lautan batu permata, seseorang bisa mengambilnya dan itu akan menjadi batu permata yang indah dan mempesona. Di Heaven's Road, semua teknik bela diri perlahan diciptakan dan ditingkatkan dari generasi ke generasi. Itu adalah proses yang lambat dan sulit, di mana energi murni tidak memiliki nilai. Semua variasi dalam teknik adalah darah, keringat, dan air mata dari setiap generasi. Gelombang hukum secara alami tidak kekurangan variasi gelombang, itulah yang dipikirkan orang-orang dari domain Sin. Untuk pemahaman mereka, mereka pasti akan menemukan hukum yang sesuai di dalam laut hukum. Mereka tidak perlu peduli atau mempertimbangkan penggabungan undang-undang, dan hanya perlu menemukan hukum yang mereka inginkan. Tapi Tang Tian berpikir berbeda. Dia telah menjadi bos besar begitu lama, dan dengan demikian dia berpikir berbeda dari orang biasa. Sebagai contoh, dia akan berpikir tentang apakah ada solusi yang memiliki kelayakan mendorong ke dalam sistem skala besar. Dia bukan lagi orang yang dipertunjukkan, dia memiliki konstelasi utama Ursa dan benua Sang, dan tidak diragukan lagi seorang penguasa. Ketika Divisi Nul memulai pelatihan di bidang hukum, Tang Tian memiliki beberapa penemuan. Hukum yang mereka dapatkan dari pencerahan adalah hukum yang paling biasa dan mudah dilatih. Itu tidak aneh, sebelum mereka memperoleh badan energi nol mereka, semua anggota Divisi Nul sangat lemah, dan dengan demikian hukum mereka telah dihentikan pada tingkat yang dangkal. Pada titik ini, mereka bahkan tidak bisa membandingkan dengan penduduk setempat yang tumbuh di domain Sin. Bagi Suye dan orang-orang dari levelnya, mereka pasti akan terkejut dengan pencerahan Divisi Nul tentang hukum, tetapi mereka semua adalah pengisi yang monoton dan memiliki variasi yang berbeda, yang akan mendapatkan ketidaksetujuan dari orang lain. Tapi Tang Tian tidak melihatnya seperti itu. Dia sendiri adalah contoh model, kondisinya saat ini beberapa kali lebih kuat daripada bagaimana dia di masa lalu, dan telah melihat Tuhan yang tahu berapa banyak teknik bela diri, tetapi dia masih menggunakan teknik bela diri dasar hingga saat ini. Sehubungan dengan pasukan berskala besar, terlalu banyak dari sesuatu yang mungkin tidak perlu menjadi baik. Untuk kasus Divisi Nul, itu bermanfaat sebagai tentara. 3 hingga 5 jenis undang-undang dapat dihuni dalam skala besar, dan begitu mereka bergabung, itu berarti lebih banyak variasi. Hal-hal yang Sin Domain tidak pedulikan adalah harta bagi Tang Tian. Selain kemampuan untuk meningkatkan kemampuan bertarung Divisi Nul, itu juga bisa meningkatkan Tang Tian, dan akan sangat membantu. Dia memikirkan armor dewa bangunnya sendiri, itu sebenarnya dibentuk oleh banyak utas hukum. Tetapi semua law threads ini dalam kekacauan dan dalam kekacauan, Tang Tian pernah berpikir untuk menyelesaikannya, karena dia merasa bahwa itu adalah inti dari meningkatkan armor dewa yang terbangun, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat menemukan cara untuk menyisir law threads.
Dua utas hukum serupa di ruang independen yang tumbuh bersama memberinya wahyu. Gelombang, apakah aku bisa melakukannya seperti itu? Gelombang. Tetapi dia segera menyadari bahwa utas hukumnya sendiri tidak dapat tumbuh. Gelombang dalam keadaan apa? Threads draw hukum. Gelombang, dia dengan hati-hati mengingat kembali thread hukum Chief Green Swords di ruang independen. Gelombang, mengapa mereka tumbuh? Gelombang. Pertumbuhan adalah hal yang paling biasa dalam kehidupan, dan semua kehidupan tidak akan pernah berhenti tumbuh pada keberadaannya. Bagian paling mendasar dari pertumbuhan adalah perawatan, dan semua pertumbuhan membutuhkan perawatan. Gelombang, laut threads tidak hidup, mungkinkah pertumbuhannya juga membutuhkan semacam perawatan? Gelombang. Gelombang, tetapi jika ya, lalu apa gunanya merawat pertumbuhan laut threads? Gelombang, dia memikirkan kepala Green Swords. Gelombang, mungkinkah itu kayu pembengkakan tinta? Bisa jadi. Tetapi bukankah itu berarti bahwa setiap hukum membutuhkan hal-hal yang berbeda untuk dipersiapkan? Gelombang. Gelombang, dakwah Kenneth God Armor mengandung banyak hukum, beban kerja yang diperlukan. Gelombang. Jika itu adalah orang biasa yang dihadapkan pada beban kerja yang mengerikan, mereka pasti akan merasa kecil hati, lebih jauh lagi itu hanya dugaan. Tang Tian tidak merasa putus asa sama sekali, sebaliknya, dia dipenuhi dengan antusiasme. Jika pertanyaan ini diselesaikan, itu berarti bahwa kekuatan armor dewa yang terbangun pasti akan menjadi lebih kuat. Gelombang, aku akan menemukan hal-hal untuk merawat thread hukum. Gelombang. Tang Tian bergegas keluar dari kamar, dia sangat ingin mengujinya. Saat dia berlari keluar, Jize yang sedang menunggu di luar sepanjang waktu melangkah maju dengan tatapan berbudi luhur, "Tuan." Tang Tian terkejut dan berhenti, "Ada apa?" "Masalah kecil." Jize mengangguk dan membungkuk. Mendengar itu adalah masalah kecil, Tang Tian melambaikan tangannya, "Jika ini masalah kecil, jangan mencari aku sangat sibuk." Jize merasa bahwa itu akan menuju selatan, dan dengan cepat mengejarnya. "Ini bukan masalah kecil, itu bukan masalah kecil." Tang Tian direcoki melampaui batasnya, "Bicaralah, ada apa?" "Itu adalah bilah bawahan ini, aku harap guru dapat memeriksanya." Petik 2. Jize mengungkapkan senyum tersanjung, di mana semua anggota di kejauhan terlihat jijik dan benci. Jize tidak peduli sama sekali, apa yang salah dengan tersenyum. Bewitching Blade adalah nama panggilannya, dan juga nama bilahnya. Chief Green Swords adalah harta karun peringkat rendah, dan memiliki tingkat yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan blade penyihir miliknya. Tapi kekuatan yang bisa dihasilkan setelah sang master bermain-main dengan itu menyebabkan jantungnya berputar, itu benar-benar mengalahkan Bewitching Blade-nya secara keseluruhan. Harta karun sangat mahal dan berharga di Sin Domain, dan hanya sedikit yang bisa mendapatkan nama. Harta benda adalah benda yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan tidak pernah terdengar bahwa kekuatan harta karun bisa dinaikkan. Jika berita seperti itu akan dirilis, seluruh domain Sin pasti tidak akan duduk diam, mana dari para monster tua yang tidak memiliki hal-hal baik pada mereka. Barak kecil pasti akan penuh sesak. Gelombang, apa yang salah dengan tersenyum? Gelombang. Gelombang, seorang pemimpin bisa tunduk atau berdiri tegak seperti yang disyaratkan, mungkin jelas bukan sesuatu yang dimiliki oleh yang terhormat. Gelombang. Gelombang, ayo, Tuan, datang. Gelombang. Dia menyaksikan Tang Tian dengan sungguh-sungguh, tatapannya yang menyedihkan dan antisipatif sangat memilukan. Sayang sekali Tang Tian tidak bisa melihatnya, berikan di sini. Jize terkejut, dia siap untuk membuang tumpukan teknik bantuan kari, tetapi bahkan sebelum dia mulai, dia berhasil. Tapi dia dengan cepat bereaksi dan mengeluarkan Bewitching Blade-nya, "Tuan, pikirkan apa yang bisa kamu lakukan dengannya. Tidak apa-apa jika aku melanggarnya." Hati Jize menegang, wajahnya memerah. Gelombang, ya Tuhan, bagaimana aku bisa melupakannya? Gelombang. Bewitching Blade memiliki sejarah khusus. Itu diciptakan oleh leluhurnya, dan disempurnakan dan dipersiapkan melalui generasi, untuk akhirnya menjadi apa yang ada di tangannya. Gelombang, jika itu harus dihancurkan. Gelombang. Tetapi kata-kata itu sudah diucapkan, dan sudah terlambat untuk menyesal. Dia merasa seolah-olah dia telah menelan benih yang keras, sangat sulit untuk menelan ketika dia berbicara dengan menyedihkan, "Tuan, tolong jangan menakuti bawahan ini." Tang Tian memandangnya dengan jijik, "Lihatlah tampilan ketakutanmu sendiri. Tuan itu hebat, bagaimana bawahan ini dibandingkan dengan kamu?" Jize segera menyanjungnya. "Itu benar." Tang Tian menjadi senang setelah mendengar itu, dia menepuk pundak Jize dan segera berubah, "Tenang, aku akan berhati-hati, jika itu benar-benar rusak." Jize tenang, Tuan itu kaya dan sombong, dan dia menganggap bahwa dia akan diberi kompensasi. "Maka kamu hanya bisa menganggap dirimu tidak beruntung." Tang Tian berkata dengan pandangan sebagai fakta. Wajah Jize menjadi gelap, dia menurunkan kepalanya rendah, ada penyesalan di hatinya, dia membenci dirinya sendiri sehingga dia ingin memukul dirinya sendiri 2 kali. "Gelombang, aku kehilangan diriku dalam keserakahan material, aku benar-benar tersesat dalam kebodohan ini. Gelombang, jika benar-benar rusak. Gelombang. Gelombang leluhur, tolong jangan merangkak keluar dari kubur dan temukan murid ini. Gelombang. Gelombang, murid ini tidak lagi memiliki senjata. Gelombang."
Tang Tian benar-benar mengabaikan Jize, benar-benar seolah-olah seseorang mengiriminya bantal saat dia ingin tidur. Dia mempelajari pihak lain sekali lagi, gelombang untuk Jize memberi aku Bewitching Blade, dia benar-benar orang baik. Gelombang. Tang Tian terbatuk sedikit, aku akan memberimu misi penting. Tuan, tolong bimbing aku. Jize mengerang lemah dan tanpa kekuatan. Tang Tian bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya, temukan beberapa bahan yang dapat diproduksi menjadi senjata dan bawa ke sana. Tuan, materi apa yang kamu butuhkan? Jize masih lemah. Segala macam ada. Tang Tian menjawab. Setiap jenis ada. Jize menatap sang guru dengan tatapan kosong, gelombang tuan, apakah kamu pikir kamu memesan hidangan di toko? Kamu ingin salah satu dari segala macam ada, apakah kamu tahu berapa banyak bahan yang ada di dunia ini? Apakah kamu bercanda? Gelombang. Tang Tian meliriknya, semakin banyak jenis, semakin baik untuk Bewitching Blade kamu. Jize gemetar, matanya langsung memerah dan seolah-olah dia sedang adrenalin, bawahan ini akan mulai mendapatkan mereka sekarang. Melihat Jize menghilang seperti angin, Tang Tian sangat senang, gelombang pekerja yang sangat baik. Gelombang. Ketika anggota di kejauhan mengamati mereka, mereka tidak bisa mendengar percakapan, tetapi setelah melihat Tian menerima pisau penyihir Jize, dan Jize pergi dengan penuh semangat, semua orang menjadi gempar. Dia berhasil. Jize berhasil juga. Xiao Qiu menjadi sangat bersemangat. Berhasil dalam apa? Old Bi tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Sialan anjing pelempar. Xiao Qiu berkata dengan wajah cemburu. Bewitching Blade Jize sangat unik. Itu memiliki tubuh yang panjang dan sempit, dengan noda merah yang mengalir di sepanjang ujung pisau yang dingin. Ada sensasi penyihir yang tak terlukiskan bercampur dengan hawa dingin, menjadikannya seperti ular merah darah yang menunggu untuk menyergap mangsanya di laut. Benar-benar sesuai dengan namanya Bewitching Blade. Tang Tian terkejut, bilahnya tidak memiliki roh, tetapi memiliki aura makhluk hidup. Dia hanya merasakan aura from harta bintang ini. Domain Sin tidak memiliki roh, dan harta kelas yang sama seperti Chief Greenswords tidak memiliki aura yang sama. Menarik. Minat Tang Tian meningkat, dia mengaktifkan armor dewa yang terbangun dan dengan hati-hati mengamati Bewitching Blade. Setelah aktivasi, Bewitching Blade di depannya berubah sepenuhnya, tubuh yang panjang dan sempit menunduk, menghadirkan darah menyihir murni. Tidak, secara akurat, itu tak terhitung dari benang merah yang saling terkait satu sama lain, secara bertahap mengalir dan menggeliat seolah-olah itu memiliki kehidupan. Gelombang hukum, hukum darah. Gelombang. Ini adalah pertama kalinya Tang Tian melihat Blood Laws, dia dengan hati-hati mengamati Law Threads yang padat. Blood Law adalah cabang dari Life Laws. Darah ada di hampir semua kehidupan, dan sangat penting dan tidak dapat kekurangan dalam hidup, darah mengandung banyak kekuatan dan penggunaan ajaib. Berkenaan dengan pengetahuan tentang penggunaan darah, bukan hanya Sin Domain yang memilikinya, di Heaven's Road, ada banyak teknik bela diri yang menghasut kekuatan darah. Hukum darah Bewitching Blade sangat kuat, selama memperoleh setetes darah musuh, ia bisa sedikit banyak, mempengaruhi dan mengendalikan darah di tubuh musuh. Ini berarti bahwa selama itu mengeluarkan darah, musuh akan kehilangan kendali satu-satunya atas darah di tubuhnya. Itu juga bisa melahap darah musuh, yang akan berubah menjadi vitalitas murni dan memberi makan pengguna, yang pada saat yang sama merupakan atribut yang sama menakutkannya. Tidak ada yang mau. Oh, hadapi senjata seperti itu. Gelombang aura menyihir terbentuk karena ulir laus merah gelap menggeliat. Kenapa begitu? Gelombang. Tang Tian tidak mengerti. Hukum kepala pedang hijau adalah racun, yang juga merupakan cabang dari Life Laws. Ia berayun seperti tanaman air dan menghasilkan racun, namun ia tidak menghasilkan aura seperti roh. Di bawah negara yang terbangun dari armor dewa yang bangkit, pemahamannya tentang hukum jarang samar, tetapi pada saat itu ia kesulitan memahami situasi. Hanya berdasarkan pada titik ini, masuk akal untuk peringkat Blade penyihir lebih tinggi dari pedang-pedang hijau. Tang Tian membenamkan dirinya dalam fenomena unik ini. Aku mendengar bahwa guru juga telah membangun pasukan. Suye tertawa, ranahnya saat ini telah membuatnya menjadi semakin kalem dan terkumpul, tatapannya dalam seperti jurang, aku ingin tahu bagaimana sekarang. Ah Molly terkejut sesaat, lalu berbicara, gila Tang membangun pasukan. Dia benar-benar mencoba untuk mengudara lagi. Petik 2. Yang lain agak iri padanya, istilah Crazy Tang bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan siapapun, dan persahabatan di masa lalu bahkan lebih sulit diperoleh. Orang lain mungkin merasa bahwa Ah Mo Li lebih berharga bagi Tuan, tetapi hubungan itu benar-benar sulit didapat. Akan aneh jika dia tidak melakukannya. Han Bingning berkata dengan acuh tak acuh. Orang-orang yang akrab dengan Tang Tian akan tahu bahwa kepribadiannya yang tidak menentu, semua hal yang tidak terduga dan sangat eksotis tidak ada yang luar biasa baginya. Nikiyu tertawa, dia tidak berkomentar. Sebagai seseorang yang datang dari konstelasi Leo, dan menurut situasi ini, dia merasa bahwa dia tidak memiliki posisi untuk berkomentar. Tentu saja, bukan itu yang dilihat orang lain. Menjadi penanggung jawab Null Division sudah membuktikan kepercayaan yang diberikan guru kepadanya.
Nikiu yang sepenuhnya menyadari bagaimana dunia bekerja, tahu bahwa kepercayaan ini tidak mudah diperoleh dan berharga. Tuan-tuan mati untuk mereka yang menghargai mereka. Itu bukan sesuatu yang sulit bagi Nikiu yang telah lama berjanji Tang Tian sebagai tuannya. Dia bahkan tidak akan pernah mau mengatakan hal buruk. Berkenaan dengan tuan membangun tentara, dia hanya tertawa tentang hal itu di dalam hatinya. Dia dipenuhi dengan rasa hormat terhadap kekuatan dan keberanian guru, tetapi menjadi seorang jenderal militer adalah sistem yang sama sekali berbeda, dan tanpa bertahun-tahun belajar dan pelatihan, akan sulit bahkan untuk meraih pintu. Gelombang pikiran guru harus dari minat sesaat, seperti seorang anak yang tiba-tiba tertarik pada sesuatu, dia pasti akan mempermainkannya. Hati tulus guru masih agak naif, sama sekali tidak aneh. Gelombang. Dia pasti iri dengan prestasi kita. Ah Molly berkata dengan gembira, dan mulai memamerkan otot-ototnya dan mempertahankan tatapan sengit. Aku tahu Crazy Tang terlalu baik. Pasti seperti itu. Haha, kali ini, itu akan mengalahkan debu kita. Petik 2. Semakin Ah Molly berpikir, semakin bersemangat dia. Sejak keduanya saling kenal, dia selalu ditekan dan dipukuli oleh Crazy Tang, jadi dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk mengejek Crazy Tang. Sisanya secara alami tidak seperti Ah Molly yang begitu riang, mereka masih menghormati dia, tetapi banteng biadab itu benar. Prestasi pertempuran terbaru yang dimiliki Divisi 0 jelas menyilaukan. Mereka tak terkalahkan, jika mengatakan bahwa pertarungan dengan keluarga kecil tidak cukup untuk meyakinkan yang lain, maka pertempuran mereka dengan 4 daftar seniman tangguh militer telah mengguncang domain Sin. 4 daftar seniman bela diri yang kuat, barisan seperti itu di Sin domain sudah cukup untuk menghancurkan kota. Banyak orang merasa bahwa meskipun Divisi 0 mungkin tidak dapat menolak 4 kota utama, tetapi jika mereka ingin mengurus Divisi 0, mereka harus membayar harga yang lumayan. Pandangan ini terus berkembang di Sin domain, karena harga pasar tahanan Divisi 0 terus membengkak. Hanya saja sekarang, tidak ada yang mau membuat tahanan Divisi 0 melakukan kerja manual. Mayoritas pembangkit tenaga listrik bersikeras bahwa Divisi 0 tidak mampu bertarung dengan 4 kota utama, dan memilih untuk menunggu waktu mereka dan duduk di sela-sela. Tetapi ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik yang lebih kecil yang memilih untuk mengirim napi Division 0 di tangan mereka ke Galloping Horse City. Banyak orang berpikir bahwa Divisi 0 akan menggunakan momentum kemenangan mereka untuk menaklukkan lebih banyak tempat, tetapi mereka tidak pernah mengharapkan mereka untuk mengerahkan pasukan mereka di Galloping Horse City. Divisi 0 juga dipengaruhi oleh momentum, tetapi ditekan oleh Nikiu. Di satu sisi, dia tidak menerima perintah dari Tang Tian, di sisi lain, Nikiu tidak terpengaruh oleh kemenangan. Standar 0 Division Strength saat ini telah diregangkan, beberapa anggota pertama yang diselamatkan telah mengalami pertempuran paling banyak dan kekuatan mereka meningkat dengan sangat cepat, dan memiliki pengetahuan paling banyak dalam hal taktik, tetapi anggota yang diselamatkan baru-baru ini masih membutuhkan lebih banyak waktu. Dengan kata lain, itu bukan waktu terbaik bagi mereka untuk bertarung, karena mereka perlu mengkonsolidasikan kekuatan mereka. Tapi, 4 kota utama tidak menyerah menangani Divisi 0. Duke tidak setuju untuk menangani Divisi 0, tetapi juga tidak menolak. Di dalam 4 kota utama, dukungan untuk membunuh Divisi 0 sangat kuat, dan dia juga tidak berencana untuk menekannya. Selain itu, dia sangat tertarik dengan cara pasukan berperang, dan dia ingin melihat batas Divisi 0. Semakin banyak pertempuran, semakin banyak tekanan, semakin banyak Divisi 0 akan dipaksa untuk mengungkapkan kemampuan mereka yang trukep, disitulah ia tertarik. Dia tidak peduli siapa yang akan menang atau kalah, karena pada akhirnya dia tetap menang. Di bawah penerimaan diam-diam Duke, Galloping Horse City baru-baru ini di bawah gelombang serangan. Segala macam perampok akan terus mengepung kota kuda Galloping seperti orang gila. Tapi Nikiu dengan cepat menunjukkan kekuatan yang mengejutkan dengan Divisi 0 saat mereka terus mengalahkan musuh. Bagi orang lain, Divisi 0 tampak siap untuk jatuh kapan saja, tetapi Nikiu bertahan dengan susah payah. Untuknya, intensitas yang dihadapi oleh para perampok tidak dapat dibandingkan dengan 4 daftar seniman bela diri powerhouses. Gelombang pertempuran intensitas rendah tapi sering, bukankah ini metode terbaik untuk menggiling pasukan? Gelombang. Ada saat-saat di mana ia sengaja melakukan beberapa kesalahan dan menggambarkan bahwa mereka sangat kelelahan dan terluka, untuk mencegah para perampok itu lari. Tetapi meskipun demikian, prestasi mereka baru-baru ini begitu mulia sehingga bahkan mengejutkan banyak dari mereka setengah mati. Brigan yang dihancurkan oleh Divisi 0 bukanlah orang tanpa nama, banyak dari mereka terkenal dan time bandit besar yang semuanya jatuh di Galloping Horse City. Lapangan Mincemeat Kuda Galloping telah mengungkapkan emosi semua orang terhadap hari-hari pertempuran yang berturut-turut. Mereka terpaksa melakukannya. Di masa lalu, domain Sin tidak memiliki gagasan untuk memperbaiki, karena struktur di domain Sin terlalu stabil, sehingga tidak ada ruang untuk perbaikan. Tapi tiba-tiba, Tang Tian muncul dengan null division-nya, menyebabkan bangunan yang sudah lapuk runtuh total. Gelombang jadi pasukan sangat kuat. Gelombang. Gelombang pertempuran bisa dilawan seperti itu juga. Gelombang. Lapangan cincang kuda berderap telah sangat mempengaruhi seluruh domain Sin, setiap pertempuran disaksikan oleh orang-orang yang tak terhitung jumlahnya.
Hampir semua pusat kekuatan telah mengirim pasukan mereka sendiri untuk menyaksikan pertempuran. Selamat pagi, saudaraku, kamu di sini terlepas dari hujan atau cerah. Itu benar, jika kita melewatkannya, itu akan sangat disayangkan. Aku ingin tahu apakah akan ada pertempuran hari ini. Bandit-bandit ini benar-benar sejenis, mereka tidak meningkatkan upaya mereka, apakah mereka hidup sesuai dengan sifat rakus mereka? Kita hanya bisa menunggu dan melihat. Ayo, coba teh yang kubawa, kita akan minum perlahan dan menunggu. Tetap saja, kakak yang sudah kamu persiapkan dengan berlimpah. Tren ini berlanjut selama berhari-hari. Sampai-sampai puncak gunung yang menghadap Galloping Horse City yang memiliki pandangan terbaik mulai memiliki pelayan yang berjaga. Semua bisnis kecil yang pandai melihat peluang bisnis, dan berlari ke sana untuk menjual makanan mereka, dan menghasilkan bisnis yang baik. Tapi tentu saja, keluarga kaya langsung duduk di perahu mereka dan menyaksikan seluruh ladang dari pandangan burung. Meskipun para bandit tidak kekurangan pria, tetapi setelah menyaksikan teman-teman mereka gagal dan jatuh hari demi hari, mereka mulai mengubah taktik mereka. Mereka mulai meniru gerakan, teknik, dan koordinasi Divisi 0. Meskipun mereka tidak sebanding dengan Divisi 0, tetapi mereka mengeluarkan aura baru. Bahkan pertempuran dengan Divisi 0 menjadi jauh lebih menyenangkan. Tidak ada yang lebih meyakinkan dari ini. Andai kata sebelumnya, banyak orang masih skeptis, maka, peningkatan para bandit membuat semua orang tahu bahwa Shin Domain memasuki era tentara. Beberapa orang cerdas kembali ke rumah dengan lebih bersemangat. Selama periode waktu ini, armies yang baru terbentuk keluar seperti bambu musim semi yang tumbuh setelah hujan, mereka terus muncul tanpa henti. Rumah kekuatan manapun yang tidak menghasilkan pasukan malu untuk meninggalkan rumah mereka. Adapun apa yang harus dilakukan dengan pasukan, Galloping Horse City menjadi satu-satunya tempat untuk mendapatkan pengalaman. Daerah di sekitar kota kuda Galloping menjadi sangat ramai. Bersama dengan Divisi 0 dan para bandit, para penonton yang bergerak dan mengatur diri mereka dengan penuh semangat membuat suasana semakin mengerikan. Kekalahan terus-menerus membuat kota kuda Galloping menjadi lubang tak berdasar yang telah merenggut nyawa yang tak terhitung jumlahnya, memberi orang getaran yang tak terduga. Meskipun mayoritas dari mereka meniru Divisi 0 dan meningkatkan kemampuan bertarung mereka, mereka masih tidak dapat mengalahkan Divisi 0. Selain itu, mereka tidak dapat mundur. Mereka direkrut oleh 4 kota utama yang menghabiskan banyak uang, jika mereka mundur, itu akan berarti menyinggung 4 kota utama. Dan setelah bertarung selama berhari-hari, kebencian pada Divisi 0 tidak bisa lagi diampuni. Jika mereka menarik diri, itu sama dengan menyinggung 2 pusat kekuatan terbesar dari Shin Domain, dan mereka tidak akan memiliki cara untuk hidup setelah itu. Mayoritas dari mereka merasa tidak mungkin turun, dan hanya bisa mengencangkan kulit mereka. Tapi bandit-bandit ini semuanya pria yang licik dan licik. Jika kita tidak bisa bertarung, jika kita tidak bisa melarikan diri, maka kita akan menunda. Setiap hari, mereka mengirim sekelompok kecil dan berpura-pura bertempur. Setelah melihat situasinya berubah ke selatan, mereka akan mundur dan lari. Setelah beberapa saat, mereka akan mengirim sekelompok orang lagi. Karena itu, situasi keseluruhan menjadi stabil, dan semua orang menjadi tenang kembali. Galloping Horse City sebenarnya mendarat dalam kedamaian yang jarang terlihat. Kebuntuan antara kota kuda berderap dan para bandit menyebabkan para petinggi dari 4 kota utama itu bingung dan jengkel, tetapi mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Para bandit secara alami sangat puas dengan situasi ini, mereka tidak mengkhianati kesepakatan dengan 4 main citis, dan dapat mencegah kekuatan mereka sendiri berkurang terlalu banyak, dan jika mereka cukup menunda, mereka dapat mengambil uang dan pergi. Apakah atau tidak 4 kota utama akan menyesal adalah sesuatu yang mereka tidak pedulikan, karena 4 kota utama telah mengumpulkan hampir 90% dari bandit di domain Shin hanya untuk ini. Bahkan jika itu adalah 4 main cities, mereka harus mempertimbangkan konsekuensi menyinggung semua orang. Tapi tidak semua bandit puas, misalnya Zhong Li Bai, dia tidak puas sama sekali. Jangan keliru dengan prestasi Zhong Li Bai, di dunia bandit, dia masih angker, dan dibandingkan dengan bandit lama dan veteran, dia terlihat sangat biasa. Dan bersama dengan kekuatan pribadinya yang mengerikan, banyak orang memandang rendah dirinya. Di mata mereka, dia adalah bandit yang tidak pantas berinteraksi dengan. Sebelumnya, semua orang berpikir bahwa kota kuda Galloping adalah sapi perah, dan berusaha untuk menjadi yang pertama dan takut akan kalah, mencegah Zhong Li Bai menemukan peluang. Dan setelah kedua belah pihak mencapai pemahaman yang diam-diam, mereka terkejut menyadari bahwa itu adalah kesempatan yang sangat baik untuk belajar, memberi Zhong Li Bai ruang yang lebih sedikit untuk menemukan peluang. Dibandingkan dengan para bandit, pemahaman Zhong Li Bai tentang tentara jauh lebih mendalam. Perbaikan yang menyenangkan para bandit bukanlah apa-apa baginya, tetapi yang benar-benar membuatnya prihatin adalah persetujuan Divisi 0. Secara pribadi menyaksikan Divisi 0 tumbuh dari pasukan yang tidak matang menjadi kekuatan mahir, melihat bagaimana Divisi 0 cepat tumbuh di tangan Nikyu, dia merasa sangat mengerikan. Nikyu adalah saingannya yang paling langsung, keduanya berasal dari latar belakang yang sangat mirip. Divisi 0 sudah perlahan terbentuk, tetapi dan EBS. Dia belum mencapai apa-apa.
Tidak ada yang bisa membuatnya merasa seburuk itu. Ketika Zhong Libai melihat Sima Xiao, wajahnya menjadi sangat gelap. Ini rencanamu. Terakhir kali, orang yang datang untuk berbicara bisnis dengannya adalah Sima Xiao. Awalnya, ini direncanakan dengan baik, Zhong Libai akan bergabung dengan para bandit, dan untuk menjadi orang dalam sebagai bandit, tetapi siapa yang tahu bahwa ia akan jatuh ke dalam situasi yang canggung. Sima Xiao melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, siapa yang mengira Duke akan tertarik pada pasukan. Setengah dari otoritas 4 kota utama terletak pada Duke, jika dia tidak mengatakan apa-apa, bagaimana orang-orang ini dapat menggerakkan lautan yang berombak? Mereka hanya bisa membuat lebih banyak suara. Petik 2. Berbicara tentang itu, Sima Xiao juga berubah murung. Dia dan Sima Xiangsan telah mendarat di posisi yang baik dengan banyak kesulitan, tetapi juga diberikan tanggung jawab berat. Terutama misi untuk membeli bandit untuk berurusan dengan masker wajah hantu ada di Sima Xiao, mereka berdua berpikir bahwa kesempatan mereka telah datang. Bagian awal dari rencana mengalir sangat lancar, tetapi di luar harapan mereka, Duke sebenarnya tidak memulai untuk pindah dengan masker wajah hantu sendiri. Para petinggi dari 4 kota utama terbagi, yang mengejutkan. Mereka telah meremehkan kemajuan Nikiyu dalam mengkonsolidasikan Divisi Nul, dan 4 daftar seniman bela diri powerhouses benar-benar gagal mengepung kota kuda Galoping, menakuti para bandit untuk jangka waktu tertentu. Para bandit awalnya membual tentang membantai jalan mereka ke Galoping Horse City secepat mungkin, tetapi pada akhirnya mereka bekerja dengan sangat hati-hati, semuanya menjadi sangat menganggur. Rencana semula menjadi sangat berbeda. Lalu aku harus membuang waktuku di sini. Zhong Libai mendengus. Jangan melakukan apapun untuk sementara. Sima Xiao berpikir sejenak dan menjawab, Duke sudah mulai membangun kesehatannya, dan dengan kesombongannya, bagaimana dia bisa mentolerir pasukannya sendiri yang lebih lemah daripada orang lain. Dia pasti akan mengirim pasukannya sendiri untuk mengalahkan Divisi Nul, terlepas dari rencana apa yang dia miliki saat itu. Ketika dia menang atas Divisi Nul, 4 kota utama pasti akan mengambil tindakan. Kamu adalah sepotong kuda hitam, dan hanya dapat melepaskan kemampuan maksimum kamu pada saat itu. Petik 2. Zhong Libai sedih, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, selain tinggal di tempat dia berada, dia tidak punya tempat untuk pergi. Pada saat seperti itu, tidak tergantung padanya untuk mundur atau tidak, ada terlalu banyak bandit yang berkumpul bersama, jika dia ingin berpisah dan meninggalkan mereka, itu mungkin akan menyebabkan bandit lain untuk berkumpul dan menyerangnya. Semua bandit adalah orang-orang yang melanggar hukum. Dia memiliki banyak orang di bawahnya, tetapi dia tidak memiliki banyak ahli, dan karena disiplin mereka yang buruk, tidak peduli seberapa keras dia melatih mereka, dia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan anggota Divisi Nul yang teliti dan disiplin. Disiplinnya kurang, kekuatannya juga kurang. Divisi Nul mampu menjadi begitu merajalela dan percaya diri dan mengusir begitu banyak bandit karena mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya. Zhong Libai tidak memiliki kekuatan, dan tentu saja tidak berani melakukan apapun yang ceroboh di antara para bandit. Bahkan Duke membuat pasukan sekarang, katakan padaku, apakah menurutmu orang lain tidak akan melakukannya? Sima Xiao menarik senyumnya dan berkata dengan pandangan serius, ini adalah pertarungan terakhir kita di Sin Domain. Jika kita menang, maka kita bisa bertarung kembali ke galaksi Sein Suci, dan tidak ada seorang pun di Sin Domain yang akan menjadi lawan kita. Tetapi jika kita gagal, maka kita hanya akan mati tanpa penguburan. Tidak peduli seberapa kuat Divisi Nul, bagaimana mereka bisa melawan seluruh domain dosa, apalagi domain dosa yang mengembangkan pasukan. Petik 2. Wajah Zhong Libai berubah serius juga, kata-kata Sima Xiao tidak diucapkan hanya untuk menakutinya. Jika Sin Domain Truly menemukan cara untuk membangun pasukan, maka satu-satunya keuntungan mereka akan hilang, kekuatan besar akan berkumpul bersama, dan kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Divisi Nul sendirian. Gelombang sepertinya aku harus berlatih lebih keras. Gelombang. Zhong Libai memutuskan dalam benaknya dengan tegas, untungnya baginya, berbagai bandit menemukan cara untuk meniru Null Division, sehingga pelatihan sebagai tentara bukan lagi hal yang istimewa. Ketika Jize mengambil kembali Bewitching Blade-nya, dia tertegun. Tubuh pisau merah gelap itu seperti cahaya matahari terbenam, aura menyihirnya hilang, itu tenang dan hangat, tanpa niat dingin. Gelombang sensasi ini, itu tidak benar. Gelombang. Gelombang bagaimana Bewitching Blade ini sesuai dengan namanya. Itu sama sekali tidak menyihir. Gelombang. Ketika Tang Tian melihat ekspresi curiga Jize, dia mengejek, tapi dia tidak mengatakan apa-apa, karena dia merasa akan lebih baik bagi Jize untuk menyelidiki sendiri bilah pedang itu. Tang Tian mendapatkan banyak hal dari pemurnian Bewitching Blade, yang lebih baik daripada pedang-pedang hijau. Semua orang sudah berkumpul. Tuan Jize, uji pedangmu. Ya, mari kita saksikan itu. Benar-benar menarik untuk melihat apa yang akan terjadi. Suasana hati Jize merasa gugup, Bewitching Blade adalah harta kelas atas, tidak akan mudah untuk menemukan penempatan jika rusak. Dia meraih gagang Bewitching Blade, dan mengayunkannya 2 kali untuk mengujinya, dan merasa bahwa bobotnya tampaknya telah berkurang, tetapi itu sangat tepat baginya. Ketika dia menanamkan kekuatan ke Bewitching Blade, dia langsung terpana, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya, ini.
Titik merah darah yang menyilaukan menyala di ujung pisau tanpa peringatan. Titik cahaya merah darah dengan cepat tumbuh seperti balon yang mengembang dengan cepat. Aura merah gelap yang membengkak menyapu tubuh semua orang, berubah menjadi layar merah darah, menyelubungi setiap orang di dalamnya. Semua orang segera merasa seolah-olah mereka dalam darah, penglihatan mereka berwarna merah darah, dan bau darah yang pekat dan menyihir meresapi setiap sudut. Di layar darah, kekuatan yang samar tapi aneh samar-samar bisa dilihat, tetapi ketika mereka mencoba mendeteksinya, itu akan menjadi tidak bisa dilacak. Semua orang tercengang oleh adegan itu, dan di sekitar Jize, keheningan begitu keras sehingga mereka bisa mendengar suara jatuh. Lakukan, domain. Seseorang berteriak dengan suara bergetar, setiap orang yang memiliki tebakan mereka sendiri untuk apa kekuatan baru akan segera menjadi pucat karena ketakutan. Law Domain, domain Law yang legendaris, yang hanya diperoleh Du kepada generasi sekarang. Domain Law, yang tampaknya adalah level tertinggi Law, kekuatan absolut yang dapat menghancurkan surga dan bumi. Semua anggota tidak lemah, meskipun bukan ahli terkenal. Bagi mereka, domain hukum adalah legenda yang tidak terjangkau. Mereka menatap layar darah dengan kaget, pikiran mereka kosong. Ini bukan domain hukum, atau lebih tepatnya, ini bukan domain hukum sejati. Suara Tang Tian memecah keheningan, tetapi untuk beberapa alasan, semua orang menghela nafas lega, rasa takut yang tak terlukiskan itu menghilang, mereka perlahan-lahan mendapatkan kembali indera mereka, dan wajah putih pucat mereka memiliki semburat darah sekali lagi. Gelombang jika harta karun tersebut mampu melepaskan domain hukum, betapa menakutkannya itu gelombang. Tidak ada yang bisa membayangkan itu. Bahkan Jize tidak dapat membayangkan konsep seperti itu, dia menghela nafas lega, tetapi pikirannya memiliki kekecewaan yang samar. Gelombang Law Domain, kekuatan yang diinginkan semua orang. Gelombang tapi dia dengan cepat mengatur emosinya, tekadnya jauh lebih kuat dari seniman bela diri biasa, dan dia dengan cepat terbangun dari rasa kehilangan. Gelombang jika kekuatan senjataku melampaui diriku, maka aku hanya akan menjadi budaknya. Gelombang. Gelombang setiap harta seperti binatang buas, jika aku tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menaklukkannya, aku hanya akan dihancurkan olehnya. Gelombang. Gelombang tunggu sebentar, ini bukan domain hukum yang benar. Gelombang. Jize tiba-tiba menyadari kata-kata tak terucapkan yang diucapkan oleh Master Ghost Face Mask. Ini meniru domain hukum, atau lebih tepatnya, kamu dapat menyebutnya domain tidak lengkap. Pemeriksaan darah ini dibentuk dari hukum darah. Kita semua tahu bahwa ranah hukum dibedakan oleh thread hukum, permukaan hukum, dan domain hukum. Tetapi bagaimana mereka berkembang? Saat mempelajari Bewitching Blade, aku menyadari beberapa hal aneh. Law Surfaces sebenarnya dibentuk dari law threads, jadi bagaimana satu tali tipis menjadi permukaan yang rata. Dengan menenun, setiap orang telah melihat tikar anyaman rumput sebelumnya. Bagaimana utas menjadi ruang yang ditentukan. Dengan menjadi keranjang rumput, Bewitching Blade ini menggunakan konsep ini, dan meniru ruang yang serupa. Petik 2. Tang Tian berkata dengan senang hati, tetapi wajahnya ditutupi oleh masker wajah hantu, sehingga para anggota tidak bisa melihat senyum bahagia. Sebaliknya, melalui topeng, suaranya menjadi lebih rendah. Mata semua orang berbalik, sebagian besar dari mereka hampir tidak memahaminya, tetapi mereka yang sedikit lebih cerdas mengungkapkan pandangan pertimbangan. Tetapi mereka semua seperti siswa yang taat mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, tanpa menyembunyikan perasaan hormat mereka. Bahkan Jize yang tinggi dan perkasa memiliki ekspresi kaget. Apakah kamu bercanda? Meskipun ini bukan domain hukum yang sebenarnya, tetapi setelah mempelajarinya sebentar, kamu sudah memahami apa itu domain hukum, apa artinya itu? Itu berarti kamu, tuan aku, pemahaman kamu tentang hukum sudah siap. Memegang Bewitching Blade, layar darah di depannya adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Setiap anggota di matanya seperti resimen darah, dia bisa dengan jelas merasakan pembuluh darahnya berdenyut, bisa melihat darah mereka mengalir, bahkan menit dan pembuluh darah halus jelas ditangkap olehnya. Di matanya, tidak ada rahasia yang disembunyikan, dia bisa berani memastikan bahwa selama dia menginginkannya, dia dapat menyebabkan darah mereka mengalir terbalik. Inikah domain hukum itu? Semuanya ada dalam kendalinya, perasaan memabukkan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Tetapi ketika dia melihat Master Ghost Face Mask, dia tiba-tiba tertegun. Master Ghost Face Mask sebenarnya hanya bayangan cahaya kabur. Seolah-olah seember air es dituangkan di atas Jize, sensasi bahwa segala sesuatu di dalam kendalinya segera menghilang tanpa jejak. Yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa ia sebenarnya tidak bisa merasakan aura Master sama sekali. Jelas ada sosok cahaya buram berdiri di depannya, tetapi dia sebenarnya tidak bisa merasakan keberadaannya, itu seolah-olah dia sedang menatap hantu di depannya, dan sensasi dingin tulang merayap naik dari kakinya. Jize jelas dari kekuatannya sendiri, dan kalah dari Master Ghost Face Mask tidak mengejutkan, tetapi sebelumnya, dia merasa bahwa dia dekat dengan Tang Tian. Pada levelnya, kemampuan untuk merasakan kekuatan sangat cerdik. Bahkan jika itu Duke, dia bisa merasakan jarak di antara mereka. Apakah alasannya karena aku tidak terbiasa dengan Bewitching Blade yang baru?
Jize mencoba yang terbaik untuk menekan rasa takut dan syok di dalam hatinya, tetapi tidak peduli sekeras apapun dia berusaha, dia tidak mampu merasakan guru. Sosok cahaya kabur itu seperti udara, tanpa ada apa-apa di sana. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Layar cahaya secara bertahap tumbuh lebih kecil, dan semua orang merasakan penglihatan merah darah surut. Tang Tian merasakan bahwa wajah Jize putih dan kaku, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa, ada sesuatu yang tidak kamu sukai? Ketika yang lain mendengarnya, mereka semua berpaling untuk melihat Jize dengan tak percaya, mereka sudah merasa itu tidak dapat dibayangkan, mengapa Jize masih tidak bahagia. Jize yang sedang menatap oleh semua orang mendapatkan kembali dirinya, melihat bahwa mereka dipenuhi dengan iri, cemburu dan tatapan mereka yang tidak baik, punggungnya yang lurus seperti istirahat matang yang mulai berubah menjadi lunak, dia menganggukkan kepalanya dan membungkuk, bawahan ini terlalu senang, sampai-sampai aku kehilangan diriku sendiri. Petik 2. Betulkah? Tang Tian menjadi curiga padanya. Punggung Jize mulai berkeringat, dia segera mengangguk, real. Ye, sungguh. Petik 2. Kalau begitu itu baik-baik saja. Tang Tian juga menghela nafas lega, meskipun bila itu bukan miliknya, jika dia benar-benar mematahkannya, dia akan kehilangan muka. Gelombang aku, anak muda yang seperti Tuhan, bisa kehilangan apapun, tapi tidak pada wajahku. Gelombang. Tiba-tiba, Fu Zhengzi bergegas seperti embusan angin, dan bahkan sebelum dia mendekat, dia sudah berteriak keras, Tuan, tidak baik. Tidak baik. Tang Tian menoleh dan menatap Fu Zhengzi dengan bingung. Fu Zhengzi bergegas sebelum Tang Tian bahkan tidak punya waktu untuk mengatur napas, dia segera melaporkan, Tuan, Duke juga membangun pasukan. Gelombang Duke juga membangun pasukan. Gelombang berita ini sedikit mengejutkan Tang Tian, tapi itu hanya sedikit. Gelombang jadi apa? Tidak ada yang perlu dicemaskan Gelombang, dia menatap Fu Zhengzi dengan ragu. Setelah melihat tingkah laku guru yang acuh tak acuh, Fu Zhengzi menjadi cemas, Tuan, kekuatan Duke untuk mengerahkan orang tidak seperti orang lain di domain Xin, selama dia memanggil sekali, setengah dari pakar di domain Xin akan mengikuti dia. Aku mendengar bahwa ada sekitar 20 ahli dari daftar powerhouses. Bahkan prajurit yang paling biasa harus melalui 3 putaran filter, setiap orang adalah seorang ahli sendiri. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Setelah mendengar itu, Tang Tian benar-benar terkejut. Dia terkejut bahwa rapat umum Duke telah memanggil 20 ahli dari daftar powerhouses. Tidak diragukan lagi itu menakutkan. Tang Tian sudah memiliki pemahaman yang baik tentang tingkat kekuatan mengenai daftar para ahli powerhouses. Daftar powerhouses hanya memiliki 50 nama, tetapi setelah menambahkan pria terkenal, yang memiliki kekuatan yang sama dengan para ahli di daftar powerhouses, totalnya masih kurang dari 100. Pemanggilan Duke sudah mendapatkan 20 dari mereka, kekuatannya benar-benar menakutkan. Gelombang tapi, bagaimana aku, anak muda yang seperti dewa, bisa begitu mudah ditakuti? Gelombang Tang Tian mendengus, apa yang kamu panik? Apakah pemuda-pemuda punya pasukan yang begitu mudah dibangun? Kata-kata ini tidak pura-pura, meskipun Tang Tian bukan seorang jenderal militer secara pribadi, tetapi di bawah pengaruh Bing, ia mengerti bahwa membangun pasukan bukanlah hal yang sederhana. Domain Xin yang digunakan untuk fighting solo, ingin menerima gaya tentara, bagaimana mungkin itu mudah? Gelombang aku masih memahami hukum permukaan resonansi. Gelombang. Tuan, mereka pasti melakukannya untuk kita. Ketika mereka membentuk pasukan mereka, mereka pasti akan datang mencari kita. Tuan, mereka sudah menyebut diri mereka sendiri tentara pertama Xin Domain. Fu Zhengzi berkata dengan tatapan sedih, di sanalah dia merasakan sakit yang sebenarnya. Sejak Tang Tian membentuk God Armor Army, Fu Zhengzi selalu menggunakan nama, tentara pertama Domain Xin, dan dipenuhi dengan kerinduan terhadap masa depan, karena itu mewakili masa depannya yang tanpa batas. Gelombang sekarang, semuanya hilang. Gelombang. Tidak heran Fu Zhengzi merasa sangat tersesat, Duke memegang posisi yang sangat tinggi di hati semua orang, sesuatu yang tidak dapat dibayangkan Wang Tian. Dan pasukan Duke dikenal oleh semua orang, menyebabkan mereka membicarakannya. Dibandingkan dengan itu, pihak Tang Tian terlalu sengsara. Pasukan Duke memiliki 20 daftar seniman bela diri powerhouses, sementara di pihak mereka, mereka hanya memiliki 2. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak membuat mereka merasa sedih. Tang Tian tidak memiliki rasa takut terhadap Duke, jadi dia hampir tidak bisa memahami apa Fu Zhengzi felt, tetapi ketika heluk pada yang lain, dia menyadari bahwa semua wajah mereka pucat juga, seolah-olah roh mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Bahkan Jize yang telah memperoleh Bewitching Blade barunya tercengang seperti ayam. Melihat penampilan mereka yang kecewa, Tang Tian segera menyala, lihatlah semua wajahmu yang ketakutan. Kalian semua berlatih do ekstra. Petik 2. Dia menyaksikan ketika mereka tersandung untuk melakukan lebih banyak pelatihan, tetapi melihat kepala mereka yang tertunduk, Tang Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyit. Dia tidak pernah berpikir bahwa berita Duke membangun pasukan sudah cukup untuk menakuti semua orang. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Tang Tian,
Sejak awal, orang-orang yang tinggal di sekitarnya adalah semua orang yang tidak takut mati, dan bahkan lupus rache yang lemah, keras kepala di alam. Dia tidak pernah khawatir tentang masalah seperti itu, semua orang akan bergerak bersamanya dengan bangga, tidak ada yang takut mati. Fu Zhengzi dan yang lainnya tidak berani menentang perintah Tang Tian, tetapi moral mereka telah turun, di mana hasil pelatihan terbukti lebih jauh. Gelombang ini tidak bisa berlanjut. Gelombang. Meskipun Tang Tian tidak dianggap cerdas, tapi dia tidak bodoh sama sekali, dan tahu komplikasinya. Gelombang, bagaimana aku bisa membuat mereka tidak merasa kecil hati? Gelombang. Apa yang tidak diketahui oleh Tang Tian adalah bahwa pengumuman Duke tentang membangun tentara pertama domain Xin telah menggerakkan asensasi dalam domain Xin. Duke secara terbuka dikenal sebagai orang nomor satu dari Xin domain, tetapi dia adalah orang yang sangat tertutup dan jarang muncul di depan umum. Ketika dia membuat pengumuman untuk membangun pasukan, 7 keluarga besar di dekat 4 kota utama segera mengumumkan dukungan mereka, dan setelah itu, para jenius dan elit dari berbagai keluarga membanjiri Du Residence. Dalam waktu kurang dari 2 hari, berita telah menyebar ke setiap sudut Xin Domain, dan banyak seniman bela diri yang kuat telah menjawab. Itu adalah Duke, orang nomor 1 di Xin Domain. Ketika dia menonjol, seluruh domain Xin akan bergerak untuknya. Tidak ada yang fokus pada Null Division di Galloping Horse City lagi, tidak ada yang peduli tentang masker wajah hantu di Sharp Point City, seluruh domain dosa memperhatikan Duke, para petinggi dari 4 kota utama yang awalnya berusaha untuk menyeimbangkan kekuatan semuanya diam karena ketakutan, tidak ada yang berani menyuarakan ketidakpuasan mereka. An Army, First Army Domain Xin. Sama seperti Tang Tian sangat marah tentang moral, Fu Zhengzi menerobos masuk dan tergagap dengan keras, "Tuan, seseorang ingin melihatmu." Setelah melihat wajah panik Fu Zhengzi, Tang Tian sangat marah sehingga dia membuka matanya lebar-lebar dan memarahi, "Apa-apaan yang kamu panik, lihat dirimu sekarang." "Siapa ini?" Dia menyebut dirinya Duke. Fu Zhengzi mengertakkan gigi dan berkata, "Gelombang Duke, gelombang." Tang Tian kaget. Dia tidak pernah berharap Duke secara pribadi menemukannya. Dia melihat pria parubaya yang sangat biasa berdiri di depannya. "Gelombang ini Duke. Nomor 1 domain Xin, Duke. Gelombang." Duke juga menilai Tang Tian dengan penuh minat, dia tiba-tiba tertawa, "Saudara Gui, apakah kamu keberatan mengambil topeng kamu?" Mendengar itu, Tang Tian dengan senang hati mengambil topengnya dan berkata dengan jelas, "Nama aku bukan Gui, nama aku Tang Tian." Setelah melihat wajah Tang Tian, Duke terkejut, "Aku tidak pernah berharap Tuan Tang benar-benar muda." Dia benar-benar terkejut, tetapi bukan hanya dia, Fu Zhengzi dan Ji Ze yang berada di sampingnya sama-sama terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa topeng wajah hantu guru yang ganas dan licik sebenarnya sangat muda. Terutama bagi Ji Ze, dia sudah dianggap sebagai bakat termuda dan paling menonjol, tetapi setelah melihat Tang Tian yang terlihat lebih muda darinya, namun jauh lebih kuat darinya, dia hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. "Gelombang ini terlalu banyak. Gelombang. Hahaha, apa yang bisa aku katakan, jika bakat kamu hebat, mudah untuk menjadi muda." Tang Tian berkata dengan gembira, segera mengungkapkan identitas aslinya. Duke menjawab dengan agak emosional, "Ketika aku berada di usia Tuan Tang, kekuatan aku jauh kurang dibandingkan dengan Tuan Tang, generasi berikutnya akan selalu lebih kuat." Hahaha. Tang Tian tertawa tanpa kendali dan melambaikan tangannya, "Jangan membandingkan dengan aku, jangan dibandingkan dengan aku, anak muda yang seperti dewa ini akan selamanya lebih ganas, hahaha." Fu Zhengzi dan Ji Ze menatap Tang Tian dengan kaget. "Gelombang apakah? Apakah ini masih master wajah hantu yang tegas dan tegas, tanpa emosi dan tak terduga? Gelombang. Gelombang pria yang kelihatannya bodoh ini, dari mana dia merangkak keluar? Gelombang." Sebaliknya, Duke tampaknya tidak keberatan, para jenius selalu sangat eksotis, dia tidak jauh berbeda ketika dia masih muda, tetapi sebaliknya merasa bahwa Tang Tian adalah orang yang jujur, dan tertawa, "Aku, Duke, tidak bijaksana. Meski lebih banyak darimu, aku bertanya-tanya apakah aku bisa memanggilmu saudara junior." Petik 2. Tang Tian sudah merasa bahwa Duke adalah orang yang sangat baik, dan tanpa basa-basi lagi, dia menjawab, "Tidak masalah, maka aku akan memanggilmu Du Tua." Fu Zhengzi dan Ji Ze saling memandang, wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan, merasa bahwa pemandangan di depan mereka sangat aneh. Gelombang, haruskah mereka berdua berbicara tentang berkelahi dan saling membunuh? Mengapa mereka mulai saling memanggil dengan keintiman seperti itu? Situasi macam apa ini? Gelombang. Duke tertawa, "Maka semua orang akan menjadi keluarga mulai sekarang. Tenang, urusan kakak junior akan menjadi urusan Du Tua mulai sekarang. Aku sudah mendapatkan berbagai kota untuk mengirim bawahan saudara lelaki junior kembali ke Galloping Horse City." Petik 2. "Kalau begitu aku harus benar-benar berterima kasih pada Du Tua." Tang Tian menarik tawanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Meskipun kami memiliki beberapa perbedaan dan gesekan di antara kami di masa lalu, tapi itu tidak banyak, pertukaran pukulan pada akhirnya akan mengarah pada persahabatan."
Duke mengungkapkan ekspresi yang tidak berbahaya, tetapi kita, saudara-saudara tidak mendapat manfaat dari konflik, orang-orang di bawah ini akan berpikir bahwa saudara junior, kamu mencoba untuk mencuri mangkuk nasi mereka, tetapi Duke knows selama bahwa domain Sin tidak bisa menjadi saudara junior, dan saudara laki-laki junior pada akhirnya ingin berjuang untuk kembali ke galaksi suci-suci. Tang Tian mengangkat ibu jari, Du tua, kamu memiliki mata yang bagus. Duke kemudian memandang Tang Tian, bisakah Old Du bertanya sesuatu? Apakah saudara junior teman atau musuh dengan Honorable Martial Kontinen? Musuh yang mematikan. Tang Tian berkata tanpa ragu-ragu. Seluruh domain Sin adalah musuh bebuyutan dengan grup marsial terhormat juga. Duke berkata dengan tenang, banyak orang berpikir bahwa Du Dui telah membangun pasukan hanya untuk mengalahkanmu, saudara junior, tetapi mereka tidak tahu bahwa Du tua, aku, hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk kembali ke galaksi suci-suci. Demi meninggalkan Sin Domain, banyak orang Chestor telah mati, tetapi tidak ada yang berhasil. Guru aku mati untuk ini, demikian juga kakek aku. Aku tahu bahwa metode-metode di masa lalu tidak ada gunanya, dan selama bertahun-tahun, aku telah memikirkan bagaimana cara keluar dari tempat terkutuk ini. Sampai aku datang ke Galloping Horse City, apakah aku akhirnya menyadari, ini adalah pasukan, hanya dengan pasukan kita dapat keluar dari tempat ini. Petik 2. Ketika dia selesai berbicara, ekspresi Duke sangat menyeramkan. Tidak ada yang akan pernah berpikir bahwa Duke dan Ghostface Mas akan berakhir dalam aliansi, bahkan untuk Tang Tian himself. Tapi setelah memikirkannya, Tang Tian merasa itu sangat logis. Hanya orang-orang yang bersedia menjadikan Sin Domain sebagai rumah mereka yang akan melihat Tang Tian sebagai musuh mereka. Untuk Duke, seorang pria yang menerobos ke pintu dosa, pria yang berdiri di puncak, bagaimana perasaannya? Tang Tian melihat bahwa Duke adalah orang yang baik untuk ditemani, dia telah melihat banyak orang di Sin Domain, tetapi Duke adalah satu-satunya orang yang tidak kehilangan semangat. Tang Tian tidak menyukai Sin Domain, karena ia membenci atmosfer, yang dipenuhi dengan orang-orang yang telah memundurkan diri ke keadaan mereka, sebuah tempat tanpa keberanian, seperti burung unta yang telah mengubur kepala mereka di pasir, hidup dalam ketakutan. Dia merasa jengkel, dan anak muda yang seperti dewa membenci hal-hal yang menjengkelkan. Tentu saja, Du tua bisa mengatakan bahwa Tang Tian berada di luar kebiasaan, matanya sangat kuat. Itu berarti bahwa mereka berdua sama, seorang pria bisa menjadi tua tetapi muda, dan seorang paman setengah baya bisa memiliki hati seorang pemuda. Duke adalah yang pertama dari Sin Domain, dan itu membutuhkan beberapa standar. Apa Tang Tian tidak tahu bahwa Du tua bukan hanya itu? Setelah Duke mengumumkan aliansinya dengan masker wajah hantu, dengan metode kilat, ia dengan cepat menguasai keluarga-keluarga lain dari 4 kota utama. Alasan mengapa 4 kota utama awalnya ingin menyeimbangkan kekuatan, tetapi tidak berdaya melawan Duke. Tang Tian tidak mengindahkan informasi seperti itu, dia sendiri memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Null Division dan Zhong Li Bai TC sekali lagi kembali ke Sharp Wind City, dan kebanyakan dari mereka tidak membenamkan diri dalam kegembiraan berkumpul kembali, karena mereka semua kembali berlatih. Setelah mengalami kesengsaraan di domain, semua orang sangat menyadari bahwa kekuatan adalah yang paling penting. Aliansi dengan Duke berarti bahwa dia tidak perlu lagi membuang waktu terlibat dalam pertempuran di domain Sin. Satu-satunya yang tersisa adalah bagaimana bergegas melalui jalur kematian dan Ebe. Ke rumah dan bagaimana cara menerobos pintu dosa. Duke pernah sekali menerobos perjalanan ke pintu Sin, tetapi kembali dengan gagal. Benua bela diri yang terhormat memiliki pertahanan yang sangat kuat ditempatkan di pintu dosa. Tidak ada yang ingin jatuh pada saat genting terakhir. Mayoritas anggota Divisi Nul yang dikembalikan diperlukan untuk segera membiasakan diri dengan metode pertempuran merek baru, bahkan Sima Xiao harus menurunkan identitasnya, dan seperti anggota biasa, melatih dirinya sendiri dalam pelatihan. Juga berlatih dengan sungguh-sungguh adalah Zhong Li Bai dan Divisi Immortal Timur, yang telah mengubah namanya menjadi Zhong Division. Itu karena pasukannya telah membengkak ke skala yang jauh lebih besar dari yang semula. Ketika Dukaan mengutarakan keinginannya untuk membangun pasukan, banyak bandit kepala semuanya berbalik dan berlari sendirian, meninggalkan kelompok bandit yang kehilangan akal, dan semua ini ditangkap oleh Zhong Li Bai. Apa yang membuat Zhong Li Bai tidak bahagia adalah seluruh pendirian diselesaikan di bawah bantuan Divisi Nul. Divisi Zhong jauh lebih besar daripada Divisi Nul, dan setelah proses seleksi yang cermat dilakukan oleh Zhong Li Bai, ia masih memiliki 10.000 orang, tetapi kemampuan bertarung mereka masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Divisi Nul. Zhongshan Li Bai tidak dapat melihatnya bawahan diperlakukan sebagai umpan meriam, dan terutama setelah memikirkan bagaimana ia berhutang budi pada Nikyu, seolah-olah ia menelan nyamuk. Dia hanya bisa berhutang budi pada Nikyu More dan lebih banyak lagi, menyebabkan Zhong Li Bai menempatkan semua kemarahan ini ke pasukannya. Itulah bagaimana iblis Zhong klan pelatihan khusus mengangkat gordennya. Zhong Li Bai yang dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian yang begitu besar sehingga ia langsung menempatkan kemahnya di sebelah Divisi Nul, dan itulah bagaimana kedua divisi mulai bersaing. Tang Tian sibuk dengan pasukan armor dewa sendiri.
Baik Nikyu dan Zhong Li Bai tidak dapat mencapai Law Surface Resonance, dan hanya Tang Tian yang bisa. Law Surface Resonance mungkin menyebabkan keduanya tercengang, tetapi ia masih harus berlatih untuk benar-benar menggunakannya. Beruntung bagi Tang Tian, dia tidak perlu khawatir tentang moral. Sejak dia dan Duke membentuk aliansi, Hisubordinate tampak seolah-olah mereka semua berada di tembakan adrenalin. Ini membuat Tang Tian agak tidak bahagia. Gelombang ini mungkin prestise old Du, hehe. Kalian para penjahat, tunggu sampai kami tiba di Secret Saint Galaxy. Bisakah kamu benar-benar tahu betapa kuatnya anak muda dewa ini? Gelombang. Tang Tian yang menatap mereka dengan marah diam-diam meningkatkan kesulitan pelatihan, menyebabkan God Armor Army untuk segera melompat ke depan. Du tua yang menghilang selama beberapa hari sekali lagi muncul di tempat latihan Tang Tian dengan seorang wanita dingin di belakangnya. Du Xinyu dengan anehnya mencari tahu di kamp pelatihan yang sedang berjalan lancar, semuanya sangat asing bagi dirinya. Sejak kakak laki-lakinya memutuskan untuk membangun pasukan, dia setuju, dan menaruh hati padanya. Dia menyerbu ke sekitar Galloping Horse City dan mengamati pertempuran antara Divisi Nul dan para bandit. Dalam hal kecerdasan dan tinjauan ke masa depan, Du Xinyu tidak diragukan lagi adalah orang nomor satu di keluarga Du, dan itulah sebabnya Duke telah menyerahkan tanggung jawab membangun tentara kepadanya. Dia tidak mengecewakan harapannya, dan dengan cepat membuat kemajuan besar. Tetapi dia tidak pernah sombong atau sombong, dia tahu bahwa dia memiliki tangan yang lebih baik dibandingkan dengan Divisi Nul, karena semua elit dari domain Sin berada di bawahnya. Mereka semua telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki bakat yang luar biasa. Dengan sedikit instruksi, mereka akan dengan cepat memperoleh pencerahan tentang masalah ini. Dalam kurun waktu singkat, pasukan pertama yang dia bangun terbentuk. Tetapi semua yang dia saksikan memiliki perbedaan nyata dibandingkan dengan apa yang dia ketahui. Bukan hanya Du Xinyu, tapi Duke sendiri terkejut. Gelombang itu. Itu Tang Tian. Gelombang. Mata Duke terfokus, hatinya dipenuhi syok. Terakhir kali dia melihat Tang Tian, dia hanya merasa bahwa Tang Tian adalah orang yang langsung dan jujur dengan kepribadian yang baik. Tetapi seberapa kuat Tang Tian, Duke sebenarnya tidak memiliki banyak harapan. Baginya, satu-satunya yang bisa ia andalkan hanyalah dirinya sendiri, dan pasukan domain Sin. Aliansi dengan Tang Tian adalah bahwa ia berharap untuk meminjam kekuatan Divisi Nul. Duke masih bisa mengenali kekuatan Divisi Nul, untuk bisa menjadi guru bagi Sin Domain Army. Dan dari apa yang dia dengar, dia dan Tang Tian tidak memiliki konflik kepentingan. Jadi ketika dia bertemu Tang Tian terakhir kali, meskipun dia tidak menempatkan kekuatan Tang Tian di matanya, tetapi dia tidak lalai. Tapi, gelombang apakah pria yang tampaknya keren dan acuh tak acuh ini dibungkus sepenuhnya dalam Law Threads, seolah-olah dia dilahirkan dari The Heavens benar-benar Tang Tian. Mengapa tubuhnya bisa memegang semua jenis utas hukum? Mengapa aura Tang Tian begitu aneh? Gelombang Duke telah melihat banyak ahli dengan semua jenis kekuatan, semuanya memiliki aura dan kekuatan yang unik untuk dirinya sendiri, tetapi Duke belum pernah melihat aura seperti apa yang dipancarkan Tang Tian. Itu bukan tulang yang dingin, tapi Tang Tian seperti dewa yang memiliki sikap apatis dan acuh tak acuh meskipun dia jelas memahami semua makhluk hidup, seperti dewa yang memandang manusia tanpa benang emosi. Ketika pikiran ini muncul dalam pikiran Duke, dia menakuti dirinya sendiri. Gelombang dewa, sial, apa yang aku pikirkan? Apa ajoke? Gelombang. Seolah-olah dia telah merasakan perhatian Duke, Tang Tian yang ada di udara melirik ke arah-arah Duke. Perasaan bahaya yang tak terlukiskan dan ekstrim langsung menyelimuti tubuh Duke tanpa peringatan apapun, menyebabkan wajah tenang dan dikumpulkan Duke akhirnya berubah. Sejak dia masuk ke ranah Law Domain, tidak ada yang bisa menjadi lawannya, dan intuisi terhadap bahaya menjadi sangat asing baginya, karena dia tidak lagi ingat kapan terakhir kali dia berselingkuh. Tapi dia tahu bahwa rasa bahaya itu bukan karena Tang Tian memusuhi dia, tapi itu berasal dari reaksi nalurinya sendiri terhadap pandangan Tang Tian. Perasaan naluriahnya terhadap bahaya adalah yang membuat Duke benar-benar merasa takut dan kaget. Itu berarti bahwa di alam bawah sadarnya, Tang Tian sudah cukup kuat untuk menjadi ancaman baginya. Jika itu orang lain, mereka pasti akan berseru bahwa itu tidak mungkin, dan meragukan indera mereka sendiri, tetapi Duke tidak, dia mengerti dan mempercayai inderanya, dan intuisinya terhadap kekuasaan dan bahaya telah lama menjadi naluriah baginya. Pada levelnya, dia telah mencapai tingkat pemahaman yang mendalam terhadap dirinya dan dunia. Dia sangat jelas bahwa jika dia merasakan bahaya, maka itu berarti bahaya benar-benar ada di sekitarnya. Bagi seorang pria yang belum melangkah ke ranah Law Domains untuk benar-benar dapat menjadi ancaman baginya, sang penjawab pasti berbohong pada baju besi pada tubuh Tang Tian. Pemahaman Duke tentang hukum adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh siapapun di domain. Dengan satu pandangan, dia bisa tahu bahwa baju besi di tubuh Tang Tian terdiri dari banyak thread hukum. Semua utas hukum ini adalah keanehan fantastis dari setiap uraian, dan di antara masing-masing uraian itu, tidak ada hubungan, itu seperti penyatuan semua hukum, sampai-sampai ada beberapa undang-undang yang bahkan Duke menemukan tidak dikenal. Duke belum pernah melihat tipe armor semacam itu. Duke kewalahan dengan kejutan, tetapi bahkan lebih bersemangat, dan mulai memeriksanya.
Semua jalinan hukum tidak benar-benar berantakan, tetapi seolah-olah mereka terjalin satu sama lain. Jika Tang Tian tahu bahwa Duke hanya menggunakan satu pandangan untuk melihat melalui misteri mendalam dari Awakening God Armor, dia pasti akan terkejut. Armor Dewa Kebangkitan Tang Tian telah meningkat pesat, karena pencerahannya dari Bewitching Blade. Thread hukum yang melekat pada tubuhnya disisir dan ditenun seperti bagaimana Bewitching Blade melakukannya. Saat ini, armor dewa yang terbangkitkan di tubuh Tang Tian tidak lagi berantakan seperti sebelumnya, tetapi memiliki garis besar kasar dari baju besi yang sebenarnya. Hanya saja masih ada banyak utas hukum yang mengambang di luarnya, karena pemahaman Tang Tian tentang hukum masih dangkal, semua segudang undang-undang ini menghasilkan lebih banyak undang-undang, dan bahkan memilah-milah sebagian sudah menghabiskan banyak uangnya. Kekuatan mental. Tapi tentu saja, upaya ini tidak sia-sia, meskipun dia hanya menyelesaikan sebagian, tetapi kekuatan armor God yang bangkit telah meningkat pesat. Ini bisa dilihat ketika dia mencoba sinkronisasi, karena sinkronisasi telah meningkat pesat. Peningkatan sinkronisasi membuat Tang Tian puas, tetapi ada banyak masalah yang terungkap dalam pelatihan yang membuat Tang Tian merasa kesal. Pikiran sebelumnya tentang menggabungkan kekuatan 200 permukaan hukum menjadi satu serangan wasan yang pasti tak terbendung. Tetapi setelah pelatihan berikutnya, Tang Tian mengetahui bahwa itu tidak dapat diwujudkan. Itu karena atribut hukum, di antara banyak hukum, ada banyak yang pada dasarnya tidak mampu bergabung. Realitas ini membuat Tang Tian merasa tertekan, tetapi setelah itu Tang Tian mengetahui bahwa itu mungkin bukan hal yang buruk. Dari segi kekuatan, meskipun mungkin tidak dapat mencapai tingkat teror yang diharapkan, tetapi keragaman serangan memiliki manfaatnya juga. Penggabungan dan penggabungan hukum yang berbeda dapat menghasilkan variasi yang berbeda, dan menyebabkan serangan diisi dengan segudang perubahan. Bagi musuh, itu pasti mimpi buruk, karena itu berarti mereka tidak mampu memprediksi serangan. Bahkan Jize dan Fu Zhengzi sangat senang tentang hal ini. Semua orang mencoba kombinasi berbeda dengan semangat melimpah, untuk melihat serangan seperti apa yang bisa mereka hasilkan. Itu adalah dunia yang benar-benar baru, mereka semua hanya dilatih dalam satu jenis hukum, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan hukum bisa digabungkan sedemikian rupa. Hanya berdasarkan pada pemikiran ini sudah cukup untuk membuat mereka semua bersemangat, undang-undang yang awalnya luas dan tanpa batas mampu mengubah dan mengubah, membuat dunia menjadi lebih luas dan tanpa batas. Seketika, Duke dan Du Xinyu menyaksikan adegan yang tidak akan mereka lupakan selama sisa hidup mereka. Fu Zhengzi merasa seolah-olah paru-parunya terbakar, tenggorokannya dipenuhi asap dan abu ketika dia melirik Jize Ho yang berada di dekatnya. Wajah Jize juga dipenuhi keringat, cahaya darah merah gelap mengalir dari tubuhnya saat dia tetap tidak bergerak seperti patung. Fu Zhengzi tidak bisa menahan rasa iri, gelombang menjadi muda sangat baik. Gelombang tentu saja, dia lebih iri pada Blade penyihir Jize, tidak hanya Bewitching Blade yang baru dapat mempengaruhi aliran darah musuh, tetapi pada saat yang sama itu dapat digunakan pada diri sendiri, merawat dirinya kembali ke kesehatan, meningkatkan pemulihan dan mengurangi kelelahan. Bersiap untuk putaran 213, taktik 33. Suara Tang Tian monoton, seperti robot tak bernyawa. Fu Zhengzi gemetar, dan melemparkan pikiran itu ke pikirannya. Jize yang seperti patung tampaknya kembali hidup juga, tubuhnya yang tegang segera rileks saat dia membuka matanya, terengah-engah, wajahnya kembali diwarnai sekali lagi. Sisanya segera fokus, mereka semua tampak kelelahan, tetapi mereka semua masih melakukan yang terbaik dan membuat diri mereka lebih fokus. Mereka melakukan yang terbaik untuk mengingat taktik 33. Itu benar-benar pelatihan mimpi buruk, tetapi semua orang benar-benar mati rasa, dan bahkan orang-orang yang tidak terkendali dan sombong bahkan tidak bisa menahan pikiran kemarahan, bukan karena mereka tidak berani melakukannya, tetapi itu karena mereka tidak punya energi untuk melakukannya. Tidak ada perbedaan antara siang dan malam, Master Face Mas Ghost, oh no, dia adalah Master Tang Tian, tidak pernah tahu apa itu kelelahan, dan terus membuat mereka mencoba hal-hal baru secara terus-menerus. Pada awalnya, semua orang dipenuhi dengan kegembiraan, kombinasi hukum, itu adalah sesuatu yang baru. Semua orang mulai berdiskusi tentang kombinasi apa yang akan melepaskan penggunaan apa. Tetapi setelah melalui 500 siklus penyelidikan, putus lagi, pembentukan lagi, semua orang merasa sakit kepala dan sangat lelah. Pada akhirnya, setiap kali pesanan diberikan, mereka ada dan EBS. Hampir bergerak berdasarkan insting. Tidak ada yang membahas tentang kombinasi hukum, dan bahkan jika mereka memiliki energi, mereka akan memarahi kombinasi hukum yang diredam. Tapi sayang sekali, mereka tidak punya kekuatan sama sekali. Semua orang sekarang benar-benar mengagumi Guru Tang Tian, gelombang lihat dia, guru masih sangat energi dan fokus, seperti angin sepoi-sepoi di taman baginya untuk melakukan pelatihan ini, apakah dia tidak tahu seperti apa rasa lelah sama sekali? Gelombang. Mereka semua merasa itu tak terbayangkan. Dan ketika Tang Tian mengeluarkan buku pegangan taktik tebal dan melemparkannya kepada mereka, dan meminta mereka untuk menghafal semua itu, kedua ratus pria di lapangan menjadi ketakutan, terlihat seperti tentara terakota.
67 jenis taktik yang berbeda, dan 328 jenis kombinasi dari berbagai ukuran. Yang paling sederhana adalah kombinasi 2 men, dan yang paling rumit adalah kombinasi 12 pria. Hanya dengan melihat angka-angka ini membuat mata mereka bingung dan kulit kepala mereka mati rasa. Lebih jauh, taktik ini berisi berbagai jenis kombinasi, serangan berikutnya dan jenis koordinasi semuanya berbeda. Tingkat komplikasi terlalu mematikan. Gelombang Master, kamu pasti bercanda, ya, kamu pasti. Gelombang. Para prajurit yang memiliki ekspresi lamban dan mulut mereka terbuka lebar memandang ke arah sang guru, yang dalam pandangan mereka memiliki wajah tanpa ekspresi. Setelah 500 putaran pelatihan, berapa banyak jenis kombinasi yang telah mereka coba? Bahkan mereka sendiri tidak tahu. Setiap hari, jadwal latihan mereka begitu padat sehingga membuat mereka semua panik. Gelombang tetapi guru benar-benar menghafal semuanya. Gelombang. Para prajurit terakota sangat ketakutan sehingga mereka hampir pecah berkeping-keping. Gelombang, apakah kamu masih manusia, Tuan? Apakah kamu, Gelombang? Para prajurit terakota dengan susah payah mulai menghafal buku pedoman taktik 120 halaman, dibandingkan dengan buku pegangan taktik, menghadap Tuan Duke tidak lagi menakutkan. Gelombang Tuan, kami dapat membantu kamu membunuh Duke, biarkan kami pergi. Gelombang. Perhatikan urutan serangan. Tatapan Tang Tian menyapu semua orang, dia sangat tidak puas, itu sudah pada siklus pelatihan mereka yang ke-213, tetapi mereka semua masih belum sepenuhnya mahir dan sering membuat banyak kesalahan, dan banyak kesalahan mulai muncul dalam pelatihan. Tapi, itu tidak menyebabkan suasana hatinya goyah, karena bahkan dia sendiri harus mengakui bahwa taktik itu sangat rumit. Jika bukan karena dia dalam keadaan armor dewa yang terbangun, dia pasti tidak akan bisa menyelesaikan buku pegangan taktik yang mengejutkan, dan bahkan menghafal itu akan sulit. Di negara armor dewa yang bangkit, semua kombinasi yang sangat rumit ini sesederhana A, B, C baginya. Tapi, hanya dia yang memiliki armor dewa yang bangkit. Tang Tian jelas tentang hal ini, dia yang berada di negara kesadaran sangat cerdas. Dia bukan panglima militer jenderal dan tidak memiliki pengalaman dalam taktik, tetapi pemahamannya tentang hukum telah memberinya kemampuan untuk menggabungkan semua kemampuan tempur mereka. Sudah cukup, dia tidak mengerti strategi, jadi dia akan menggunakan kekuatan untuk berbicara. Selama dia bisa melakukan itu, 200 tentara pria itu bisa meledak dengan kekuatan yang mencengangkan dan menghancurkan musuh di depan mereka. Tentu saja, prasyaratnya adalah agar pikirannya dapat diwujudkan. Siklus pelatihan 213 tidak sia-sia, meskipun para anggota sangat lelah, tetapi mereka melakukan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mereka semua telah merilekskan tubuh mereka dan bernapas perlahan, mereka mengumpulkan fokus mereka, dan setiap sosok tampak seperti busur yang perlahan-lahan ditarik. Niat membunuh diam-diam menyelimuti. Tang Tian saat ini sangat sensitif terhadap perubahan di sekitarnya, dia bisa dengan jelas merasakan niat invisible killing di udara, dan bisa dengan jelas merasakan keadaan setiap anggota. Ekspresi Tang Tian tidak berubah, tetapi fokusnya mencapai puncaknya, dia adalah inti dari seluruh pasukan, dan dia mengendalikan ritme menyerang seluruh pasukan. Permukaan hukum setiap anggota harus ditautkan kepadanya untuk dapat menyelesaikan Law Surface Resonance. Jika kombinasi pasangan demi pasangan, itu berarti dia harus mengatur 100 tanggapan. Gaya pertempuran God Armor Army adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh tentara lain. Kecuali mereka memiliki seseorang yang seperti Tang Tian, yang dapat menghubungkan hukum permukaan semua orang. TN, penulis tidak bisa memutuskan antara Awakening Army dan God Armor Army, tetapi mereka adalah hal yang sama, mungkin menempel pada God Armor Army. God Armor Army di udara tiba-tiba jatuh ke dalam keheningan yang aneh, dan udara di sekitar mereka membeku. Menyerang. Perintah dingin yang menggigit terdengar di udara. Fu Zhengzi bergerak, dia menghunuskan kepala pedang hijaunya, dan kabut hijau yang merusak udara langsung muncul di depan mereka. Setelah itu, anggota di sampingnya bergerak juga, melihat dari bawah, tampak seolah-olah bulu mata tidak terlihat telah bergoyang, kedua ujung bulu mata telah bergerak ke arah yang sama. Setelah itu, kedua sisi bulu mata tak kasat mata ini menyala dengan kemegahan pada saat yang sama, dan banyak kristal es yang ditaburi bersama dengan angin kencang yang tak terhitung jumlahnya, menyatu bersama-sama, itu adalah hukum es dan hukum angin, kombinasi yang lengkap membentuk badai salju putih yang menjerit. Di luar, itu adalah efek dari 10 anggota yang menyerang pada saat yang sama. Sebelum badai es mereda, 13 anggota yang terlatih dalam bilah air bergerak, sejumlah besar gelembung air menyelimuti badai salju putih. Ketika gelembung-gelembung air menyentuh badai hujan es, mereka dengan cepat dibekukan, tetapi bilah-bilah air yang fleksibel namun cepat benar-benar membagi badai es itu menjadi 13 bagian. 5 anggota yang dilatih dalam hukum vortex membuat langkah mereka pada saat yang sama, 13 badai hujan es berpisah dengan cepat dikompresi, kemudian diregangkan, kemudian berputar, dan 13 badai es hujan es yang panjang berputar dengan kecepatan tinggi di udara, melepaskan suara desis yang sangat dingin. Kemudian datang segudang aura cahaya yang mempesona yang bersemi di 13 tombak badai es, yang diselimuti dengan api, racun, aura kematian, Del. Para anggota yang dilatih dalam hukum tata ruang sudah siap,
undulasi spasial muncul dalam formasi, dan setiap ujung badai SPK semua mulai berkedip dengan titik hitam samar-samar terlihat, titik yang sangat sulit untuk dideteksi mulai menyebar dengan titik hitam di titik pusat. Mereka adalah bilah spasial yang terbentuk dari hukum tata ruang, dan melayani peran sebagai ujung tombak. Duke tidak dapat menghilangkan pandangannya dari badai es tombak es, jika kita menggambarkan tatapan Tang Tian sebagai sesuatu yang membuatnya secara naluriah merasakan bahaya, maka formasi 13 badai SS membuat hatinya berdebar sangat keras dan cepat, menyebabkannya dorongan kuat untuk bergerak pada mereka. Gelombang apa yang sedang terjadi? Gelombang. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri, bahkan tombak yang dibentuk oleh seorang ahli hukum domain tidak dapat mengejutkannya seperti 13 tombak badai es. Gelombang apa yang aku tonton? Kombinasi hukum. Gelombang. Gelombang hukum sebenarnya bisa digabungkan. Ya Tuhan, gelombang. Dia tanpa sadar menghidupkan kembali adegan tombak yang mendarat di tubuh musuh, tidak ada perlindungan yang mungkin bisa menghentikan tombak yang menakutkan. Bahkan dia sendiri, ketika menghadapi tombak secara langsung, bisa menghadapi kemungkinan domain hukumnya hancur. Selain itu, ada kabut beracun yang beriak di undulasi spasial, yang sebenarnya akan melemahkan musuh sebelumnya. Segala sesuatu yang terjadi di depan matanya benar-benar terbalik semua pengetahuannya. Dia dengan paksa menekan kejutan luar biasa di dalam hatinya, tatapannya yang dipenuhi dengan ketakutan menyapu formasi Tang Tian. Dalam formasi, ada adegan lain dari cahaya, petir berkumpul dan terbentuk menjadi banyak bola petir. Tiba-tiba, dari bayang-bayang formasi melompat keluar sosok hitam, yang melahap bola petir dan akhirnya menghilang. Tirai gelap pekat yang bervariasi dari Night Laws telah menyelimuti bola petir, menyembunyikan setiap sedikit aura. Memangsa bola penerangan satu demi satu, yang semuanya dikompresi di dalam tirai gelap. Jika mereka dilepaskan, kekuatan mereka mungkin tidak terbayangkan. Tirai gelap yang telah menyelubungi bola petir adalah ikan hiu yang berenang di laut dalam yang gelap, yang bisa melancarkan serangan fatal kapan saja. Murid Duke gemetar lagi. Bola petir yang dikompresi sendiri baik-baik saja, serangan seperti itu bisa diblokir jika dipersiapkan dengan baik. Menggunakan tirai gelap untuk menyembunyikan bola petir, di medan perang yang kacau, akan menjadi senjata forambus terbaik. Menerima bola petir yang sangat padat tanpa persiapan apapun pasti akan terasa seperti dilupakan oleh tongkat di usus. Bewitching Blade Jize melepaskan layar darah, yang mengungkapkan banyak lubang, berubah menjadi jaring darah. Hujan lampu hijau samar yang menabur ke jaringan darah menyebabkan banyak titik-titik hijau terbentuk di jaringan darah, itu adalah tunas produk dari hukum kehidupan, setelah bersentuhan dengan musuh, itu akan mulai menyerap vitalitas musuh, dan tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Tatapan Duke sudah bergetar sekali lagi, dan saat ini, bahkan bibirnya bergetar. Gelombang terlalu jahat, terlalu kejam. Gelombang. Jaring pemakan darah menambahkan kuncup, selama ada yang menyentuhnya sedikit, mereka akan tersedot kering. Di dalam formasi terbang keluar banyak cakram cahaya menyilaukan yang tampak seolah-olah matahari terbit, semua sinar ini terbang ke langit dan seperti magnet, mereka mulai bergabung bersama, akhirnya membentuk sebuah cakram cahaya raksasa. Adalah bentuk serangan paling umum dalam cahaya lampu, tetapi ketika lebih dari 10 cahaya seperti itu tenggelam, itu menjadi sangat menakutkan. Cakram cahaya yang membentang lebih dari 10 meter diameternya tidak seterang cakram cahaya individu, sebaliknya, gigi cakram itu memiliki garis-garis emas gelap. Jalankan. Duke melompat ketakutan dari pemikiran yang baru saja memasuki pikirannya, gelombang tahan. Gelombang. Matanya tampaknya telah menangkap sesuatu, dan ketika dia menyapu melewati cakram cahaya, pupilnya langsung melebar. Sebuah cahaya pedang telah berkembang di balik sinar cahaya tanpa pertanda apapun. Berserahlah sekarang. Itulah satu-satunya pemikiran yang muncul dalam pikiran Duke. Du Xinyu yang berada di sisinya memiliki wajah yang sangat pucat, kakinya menyerah, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Ketika Tang Tian terbang ke bawah, Duke dengan bersemangat melangkah maju. Taktik apa ini? Mengapa itu berbeda dari Divisi 0? Petik 2. Tang Tian melepaskan armor dewa yang terbangun, mengungkapkan wajahnya yang pucat pasi. Untuk mengaktifkan Awakening God Armor, itu mengharuskannya berada pada keadaan puncaknya, dan Low Surface Resonance memiliki tekanan yang sangat besar pada Tang Tian. Meskipun sebagian besar tekanan diserap oleh baju besi, tetapi sebagai pengendali, Tang Tian perlu menanggung beban juga. Resonansi permukaan hukum. Tang Tian tidak menyembunyikan apapun, melihat ekspresi Duke yang cemas, Tang Tian tahu dia tidak berpura-pura, dan dia sendiri harus memamerkan beberapa kemampuannya dari waktu ke waktu. Tetapi karena dia begitu lelah sampai-sampai dia hanya bisa meletakkan tanah, dia hanya bisa menjelaskannya dalam beberapa kata. Resonansi permukaan hukum. Mata Duke melebar, dia berseru dengan lantang, bagaimana mungkin? Dalam hal pemahaman hukum, tidak ada orang yang bisa membandingkan dengan Duke di domain Sin. Dengan satu kalimat-kalimat Tang Tian, Duke kira-kira bisa menebak semuanya. Dia mampu memahami resonansi dari permukaan hukum, dan mampu memahami kekuatan yang dihasilkan oleh resonansi akan luar biasa, dia hanya bergumam pada dirinya sendiri, dan mampu berpikir jernih. Tapi, dia juga tahu bahwa untuk mencapai resonansi permukaan hukum diperlukan kondisi yang sangat keras dan menuntut.
Seperti bagaimana tidak ada dua daun yang sama di dunia, tidak ada dua permukaan hukum yang sama sekali identik di domain, orang dilatih dalam hukum yang berbeda, orang memiliki bakat yang berbeda, durasi berapa lama mereka berbeda, kedalaman pemahaman setiap orang berbeda, dan dengan demikian hukum yang dibentuk oleh setiap orang akan sangat berbeda. Untuk dua permukaan hukum untuk sepenuhnya beresonansi, berapa banyak koordinasi dan pemahaman yang benar-benar dibutuhkan, Duke Cholet mengerti. Jika hanya dua orang, Duke tidak akan terkejut seperti saat ini, tetapi dan Ebe. Ada berapa orang? 200 dari mereka. Gelombang bagaimana Tang Tian melakukannya? Gelombang. Jika Duke mengklaim bahwa pemahamannya tentang hukum adalah yang kedua di dunia, tidak ada yang berani mengklaim sebagai yang pertama. Hal-hal yang dia lihat jauh melampaui orang biasa. 200 orang itu dapat dianggap sebagai pasukan kecil, Tang Tian adalah true ekore tentara, dan ia dapat menghubungkan 200 permukaan hukum. Itulah yang Duke merasa tak terbayangkan. Agar berhasil mengumpulkan 200 permukaan hukum orang untuk beresonansi, lalu sepenuhnya cocok dengan undulasi mereka dan untuk menyinkronkan mereka semua, seberapa mengerikan itu. Hanya dengan menghitung sebanyak ini, Duke tahu bahwa kekuatannya mampu menyapu beberapa kota. Tidak ada yang bisa menanggung kekuatan sekuat itu, tidak ada. Bahkan dia sendiri, Duke, orang pertama dari Sin Domain, dalam menghadapi kekuatan seperti itu, akan langsung binasa. Gelombang bagaimana dia melakukannya? Gelombang. Dia menatap pemuda yang masih memiliki sedikit naif di wajahnya, dan tidak bisa berkata apa-apa. Dalam beberapa napas pendek, Tang Tian sudah pulih lebih banyak, dia segera mengguncang dirinya sendiri dan berkata dengan tolong, bagaimana aku melakukannya? Ceritanya panjang sekali. Petik 2. Setelah itu, Tang Tian menggunakan nada yang sangat berlebihan, dan berbicara tentang pencerahannya pada Armor Awakening God, proses penemuan resonansi permukaan hukum, poin pentingnya adalah kecemerlangan anak muda yang seperti Tuhan. Gelombang hehe, Du tua ini belum melihat dunia, aku akan menakuti dia. Gelombang. Dusin Yulinglung, dia belum pulih dari keterkejutan sebelumnya. Tapi pemandangan di depannya membuatnya merasa geli. Kerumunan yang duduk di depan mereka dengan seorang pemuda berdiri di antara mereka menghadap kakaknya dengan gerakan tangan yang berlebihan dan berbicara tentang pengalamannya, bersama dengan ekspresi kakak laki-lakinya yang terkejut, aneh atau terkejut. Dia bingung, gendang telinganya berdengung, dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang diucapkannya, dan secara tidak sadar menonton pemandangan yang lucu itu. Dalam hal pemahaman hukum, dia kurang dibandingkan dengan kakaknya, tetapi Duke telah menyerahkan tugas membangun pasukan kepadanya, tentu saja karena dia memiliki keahlian sendiri. Hukum yang dia latih mirip dengan Nikyu, Yin Yang Formation, dan karena dia adalah orang yang tenang dan tegas, dia adalah kandidat yang paling sempurna. Dia tidak mengecewakan harapan kakaknya tentang dia, pasukan yang dia bentuk sangat teliti, dan dengan taktik divisi nul, dia dengan cepat merumuskan taktiknya sendiri. Setelah melihatnya, bahkan Duke harus memuji. Itu membuatnya merasa bangga. Tapi semua harga dirinya hancur total setelah melihat tempat latihan. Dia sangat terpengaruh dan terkejut. 200 tentara pria menunjukkan kekuatan yang jauh melebihi apa yang dia pikir adalah batasnya. Kombinasi hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya dipenuhi dengan kreativitas dan kekuatan yang eksponensial. Dalam beberapa abad Sin Domain, tidak ada yang benar-benar berpikir bahwa hukum dapat digabungkan. Ini merupakan pelanggaran mematikan dan berbagai variasi bersama dengan pelapisan yang melimpah tidak terbendung. Dia bahkan menganggap dirinya sebagai musuh pasukan di depannya, gelombang apa yang bisa aku lakukan dengan pasukan aku melawan sekecil ini. Gelombang 10 detik kemudian, seluruh tubuhnya bergetar, dia menyadari bahwa terlepas dari apa yang dia coba, dia tidak dapat untuk melawan mereka. Keduanya berada di level yang sama sekali berbeda. Inilah yang paling mengejutkannya, tidak ada yang bisa membuatnya merasa sakit, menjadi seorang yang sombong. Dia berdiri di posisi seolah-olah rohnya telah meninggalkan tubuhnya, meninggalkan eksterior seperti boneka. Setiap ons kekuatan telah dihisap dari Fu Zhengzi dan tubuh semua orang, semuanya berbaring di tanah dengan lemah, mencoba menggunakan waktu untuk memulihkan sebanyak mungkin. Mendengar sang guru membesar-besarkan dan berbicara dengan Tuan Duke, membuatnya terpana berulang-ulang membuat mereka merasa sangat senang. Itu Master Duke, lalu seorang pria dari Sin Domain, untuk menakuti dan mengejutkannya adalah sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Tidak ada yang berani membuang waktu. Mereka tahu tentang tingkat pemulihan sesat Master. Setelah pelatihan berkelanjutan, mereka telah lama memahami kebiasaan Tang Tian, jika mereka tidak memahami waktu untuk pulih, mereka akan lebih menderita dalam siklus selanjutnya. Seperti yang diharapkan, dalam beberapa detik berikutnya, mereka mendengar Tang Tian berbicara kepada Duke tanpa ragu, aku akan bicara lagi denganmu nanti, aku harus kembali dan berlatih. Dengan itu, dia berbalik dan berteriak, bangun, kalian semua bangun, mari bersiap-siap untuk memulai lagi. Setiap orang yang berbaring di tanah berjuang untuk berdiri dengan wajah yang dipenuhi dengan hikmat. Gelombang Wu, kami tahu akan seperti itu. Gelombang. Tiba-tiba, Dusin Yu tidak bisa tidak bertanya, mereka belum pulih sepenuhnya, jika kamu berlatih seperti itu, bukankah akan merusak hasil pelatihan?
Apa yang tidak dia duga adalah jawaban langsung Tang Tian, yaitu akan. Saat dia mencoba menyelesaikan pertanyaannya sendiri, Tang Tian menjelaskan, tapi ini sejalan dengan situasi pertempuran. Jika mereka mampu menyelesaikan taktik di negara terbatas mereka, maka di waktu lain, mereka pasti akan bisa menyelesaikannya juga. Dan bahkan lebih mudah untuk melakukan terobosan saat berada di batas mereka. Ada banyak sekali manfaatnya, dan hanya sedikit lelah saja. Petik 2. Gelombang sedikit lelah saja. Gelombang. Wajah semua orang berubah menjadi hijau, wajah mereka yang khusyuk berubah menjadi kemarahan. Gelombang tuan, kamu menyebut ini sedikit lelah. Gelombang. Mereka harus mengakui bahwa pelatihan pada batas kemampuan mereka sangat efektif, karena mereka dapat dengan jelas merasakan pertumbuhan kekuatan mereka. Orang harus tahu, untuk orang setua Fu Zengxi, mereka sudah melewati masa pertumbuhan, tetapi dia sebenarnya masih bisa merasakan peningkatan relatif. Bagi orang-orang seperti Ji Ze, pertumbuhannya bahkan lebih nyata. Du Xinyu tertegun. Gelombang ini sudah terlalu menakutkan. Gelombang. Dia tahu tentang bisa melakukan terobosan dengan lebih mudah pada batasnya, tetapi mengetahuinya dan mencapainya adalah hal yang sangat berbeda. Itu tidak hanya menjadi sengit bagi para prajurit, tetapi ia juga harus galak pada dirinya sendiri. Duke mengevaluasi kembali Tang Tian sekali lagi, ia harus mengakui bahwa ia harus mengatur ulang pemikirannya tentang mereka yang masih muda di depannya. Seorang pemuda yang mampu menjadi sangat keras pada dirinya sendiri sangat jarang di domain Xin. Duke memiliki emosi yang sangat rumit dalam dirinya. Pilihannya untuk bersekutu dengan Tang Tian tidak diragukan lagi merupakan keputusan terbaik. Kemampuan bertarung God Armor Army yang kuat membuatnya merasa sangat percaya diri untuk menerobos pintu Xin. Gelombang bahkan Xin Dor tidak dapat menahan serangan yang begitu kuat. Gelombang. Tetapi setelah memikirkan usia Tang Tian, Duke memiliki emosi kecemburuan yang langka. Bahkan jika dia sudah menjadi orang nomor 1 di Xin Domain, di depan Tang Tian, dia tidak punya perasaan bahagia. Dia tidak bisa menahan senyum pahit, gelombang sungguh, membandingkan dengan orang lain hanya akan membuat marah diri sendiri, orang pasti akan kehilangan. Aku telah menjadi kodok di sumur sepanjang waktu, menjadi orang nomor 1 di Xin Domain hanyalah itu. Gelombang berpikir tentang hal itu, dia dipenuhi dengan lebih banyak keinginan untuk keluar dari domain Xin, dunia luas di luar bahkan lebih mengerikan. Setelah memikirkannya, dia menjadi bersemangat. Du Xinyu tiba-tiba bertanya, bisakah kita belajar melakukan Law Surface Resonance? Tidak, kami tidak bisa. Duke menggelengkan kepalanya, dia tahu bahwa saudara perempuannya telah mengalami kemunduran besar, tetapi masih berbicara kepadanya dengan jujur, Tang Tian dapat menyadari semua ini karena armor dewa kebangkitannya. Armor Awakening God-nya dibentuk dari teknik istimewanya sendiri, God Fist, segel iblis 6 dan kondisi kritis yang unik, satu-satunya yang bisa aku raih adalah berada dalam kondisi kritis. Petik 2. Du Xinyu tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya kita pasti akan bisa menerobos pintu Xin kali ini. Duke sengaja berbicara dengan sedikit hangat. Du Xinyu terdiam sesaat, lalu tiba-tiba berkata, kami juga akan menggunakan metode pelatihan ini, untuk melatih saat di awal. Duke tahu bahwa saudara perempuannya telah sepenuhnya dihasut, dan tidak bisa menahan senyum. Du Xinyu mengangkat kepalanya, jika kita bisa kembali ke galaksi suci, apa yang akan menjadi jalan kita? Duke terkejut sesaat, dia tidak pernah benar-benar memikirkan hal itu. Dia tiba-tiba mengerti apa yang saudara perempuannya maksudkan, pasukan armor dewa cukup kuat, kemungkinan untuk kembali ke galaksi suci tidak lagi kecil, tapi apa yang akan mereka lakukan begitu mereka kembali ke galaksi suci-suci? Duke berbicara dengan sungguh-sungguh, kakak, tolong beritahu aku. Du Xinyu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kami akan mengikuti Tang Tian. Duke terkejut, meskipun dia telah membentuk aliansi dengan Tang Tian, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk mengikutinya. Tetapi dia tahu karakter saudara perempuannya, dia tidak pernah sembrono, dan berkata, kakak, tolong uraikan lebih lanjut. Du Xinyu tertawa, pertama, Tang Tian dan kami memiliki musuh bersama. Kedua, kita sudah terlalu jauh dari galaksi Sacred Sign, dan kita tidak tahu apa-apa tentang galaksi Saint Secret, karena siapa tahu kalau itu mungkin sangat berbeda dari catatan yang dimiliki nenek moyang kita. Untuk bepergian sendirian, kita kemungkinan besar akan menabrak tembok. Selanjutnya, Xin Domain menggunakan hukum, sementara galaksi suci-suci memiliki energi, seberapa besar itu akan mempengaruhi kita, dan seberapa besar kita dapat mempengaruhi, ini adalah indikator yang tidak dapat diprediksi. Petik 2. Duke menganggukkan kepalanya, dia tidak mengganggu adiknya, karena 2 poin ini menunjukkan bahaya. Du Xinyu kemudian menghela nafas dengan ringan, ketiga, jika kita mencari tempat sendiri, kita akan lemah, dan kita pasti membutuhkan kekuatan yang mendukung kita agar kita terus bertahan, dan kupikir saudara itu mengetahui suasana hati seluruh Xin saat ini, domain. Ada sangat sedikit orang yang mau pindah seperti saudara. Tanpa orang, tanpa agenda terpadu, bagaimana kita bisa mencapai sesuatu? Petik 2. Duke terdiam, dia merasa sangat tidak senang tentang hal itu, mungkin pada waktunya, mereka akan mengerti dan bangun dari mimpi buruk ini. Itu akan lama sekali.
Du Xinyu berbicara dengan jujur, saudaraku, apakah kamu akan menunggu sampai saat itu? Aku takut bahwa benua bela diri yang terhormat tidak akan membiarkan saudara melakukan apa yang kamu inginkan. Petik 2. Dan apakah Tang Tian akan peduli dengan Xin Domain? Duke bertanya dengan sungguh-sungguh. Du Xinyu terkekeh, apakah Tang Tian peduli atau tidak penting, asalkan saudara peduli. Jadi, saudara, kamu harus hidup. Kamu perlu hidup selama kamu bisa dan tidak melupakan mengapa kamu ingin pergi, bahwa tujuan kamu, agar kamu dapat mengubah galaksi Sein suci. Petik 2. Duke dibangunkan, dan dia segera berkata, aku akan pergi dan berbicara dengan Tang Tian sekarang.